minumnya tambahin lagi dong. Masih ada nggak? Minumnya satu lagi. Istirahat Mas Riko. Check one. Siap. Wah, air lengkap nih. Check one, check two. Check one, check two. Tapi Suara oke? Aman, Mas. Check one, check two. Bocor nggak Mas yang sini Mas? kenapa? Bocor udah. Bocor apa? Suara aman, oke, thank you. Kurang ya. Oh enggak. Aman. Yang penting berisiknya dikurangi. Biar nggak masuk clip on. Disidak orang. Kalau rasa dibuka ini. Sadui. Pak Dodi siap. Cita Rek. Tak gas bose lho, Pak. Yo. Ini segini siap. Sip, aman. Oke. Tuh. Itunya receivernya nggak dicolokin? Sebentar. Oh, iya kan. Ah, itu gawat. Gawat. Ah, Satu nih. itu. Itu buat di. Oh, iya lupa aku. Nah, itulah aman. Tuh, 2, go. Oke. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami lagi. Wah, Karena banyak sahabat-sahabat di Ngaji Roso yang keranjingan Abu Marlo gitu kan. makasih nih Mas Hendra, aku dikasih waktu lagi untuk ngobrol di sini. Oke, Kang Abu. Kita langsung gas saja ya Kang Abu Gaspol ya. Di berbagai macam apa tuh namanya jalan spiritual begitu Kang Abu ya. Ya. Pertama yang harus dilakukan itu biasanya kan mengenal diri sendiri gitu ya, mengenal jati diri gitu. Menurut Kang Abu kenapa selalu begitu dan kira-kira apa bahayanya jika kemudian seseorang tidak mengenal diri sendiri gitu? Oke. Jadi mungkin kita bicara dalam konteks si jati diri dulu gitu ya. Nah, kita akan bicara dalam beberapa fase kali ya, Mas Hendra. Ini santai kan ya, Iya, pokoknya ya. santai Mas. Seperti biasa saya tuh nanya diundang jam berapa, tapi nggak pernah nanya selesai jam berapa gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Mungkin kalau kita kaitkan karena ini dekat-dekat ke Ramadan kali ya. Oke, Di Ramadan itu sering dengar kata-kata kembali ke fitrah gitu. Nah, fitrah itu kan sebetulnya adalah kesejatian kita sebagai kita sesuatu yang benar-benar pure. Fitrah itu artinya murni kan. Nah, kalau kita melihat dalam beberapa perspektif, katakanlah saya mengambil satu kalimat dari Quran gitu ya, bahwa kesejatian kita kan sebetulnya adalah ruh gitu. Atau mungkin perspektif Western juga banyak yang sudah mengatakan bahwa kita ini sebetulnya adalah spiritual being yang lagi menjadi atau lagi belajar tentang human experience. Itu artinya kita ini makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia dalam perspektif ini gitu. Nah, jadi kalau kita mulai menyadari bahwa kalau kita bicara dalam kesejatian kita, nah kita ini adalah sang spiritual yang lagi dibungkus oleh banyak kulit lah gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kalau yang paling dalamnya itu namanya ruh, di luar ruh itu nanti ada jiwa, di luar jiwa itu nanti ada jasad gitu. Nah, kenapa kita penting untuk mengenal jati diri? Karena kalau kita berputar-putar di wilayah jasad, kita akan banyak berputar-putar di wilayah topeng gitu. Karena mau nggak mau, begitu kita lahir, kita ini sudah dimasukkan program-program dari eksternal atau dari dunia luar gitu. Jadi lingkungan menginstal program ke kita yang akhirnya kita keluar dari kesejatian gitu. Makanya kita jadi punya identitas, Mas. Akhirnya semakin kita keluar dari fitrah, semakin akan tersekat-sekat.
Maka akhirnya nanti ketika tersekat, kita udah mulai tersekat dari mulai suku, bangsa, ras, agama, gitu loh Mas. Akhirnya saya ngelihat Mas Hendra tuh, Mas Hendra orang mana, saya bisa merendahkan tuh gitu. Jadi semakin kita keluar dari jati diri, semakin akan banyak ketersekatan itu gitu. Nah, kalau tadi bicara bahayanya, kita akan berputar-putar di wilayah keterpisahan, yang akhirnya nanti keterpisahan ini akan membuat kita stres, depresi, anxiety gitu misalnya, overthinking, dan nanti itu akan membuat kita hidupnya jadi nggak selaras gitu. Nah, jadi untuk awal dulu bahwa kenapa kita penting untuk mengenal jati diri, karena selama ini kita tertipu oleh sesuatu yang kita anggap itu diri kita gitu. Kita anggap bahwa diri kita adalah nama kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah jabatan kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah status sosial kita. Dan ketika kita melekat kepada itu semua, ketika ini semuanya hilang, kita akan kehilangan, dan di situ kita akan banyak stres gitu. Post power syndrome misalnya, Mas. Oke. Ketika dia menjabat, dan dia merasa bahwa jabatannya adalah aku, dan lupa bahwa setiap jabatan pasti ada masa berlakunya, ketika lepas, pasti dia stres gitu. Nah, jadi inti sederhananya adalah kenapa kita penting untuk mengenal jati diri, karena tanpa mengenal jati diri, kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup gitu. Dan kita hanya akan terus mencari, menggapai, terus deh, dan nggak akan pernah ngerasa cukup aja gitu. Sebanyak apapun nggak akan cukup, karena cukup itu ya cukup. Banyak belum tentu cukup. Oke. Kurang apalagi gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau kita mau selaras dan bisa menikmati hidup, poin intinya adalah bagaimana kita bisa mengenal si jati diri gitu. Jadi toxic sukses itu terjadi mungkin salah satu penyebabnya karena kita tidak mengenal jati diri. That's it. Oke. Dia mencari terus gitu, mencari validasi terus. Dan yang menarik adalah ketika orang nggak mencari jati diri, dia akan memuaskan orang lain sih sebenarnya. Bahkan dia beli ini untuk memuaskan tetangganya, gitu Mas. Bahkan nyari baju aja, dia nanya dulu ke orang lain, ini aku pantas nggak pakai ini? Iya. Dan dia memaksakan untuk menggunakan yang dia nggak suka gitu. Hanya untuk apa? Memuaskan orang lain. Padahal menariknya, orang lain juga nggak peduli-peduli amat sih. Yang lucu, kita coba memuaskan orang lain, coba ngebuat mengimpress orang lain, tapi yang menariknya si orang lain juga jangan-jangan emang nggak terlalu peduli sih gitu. Oke. Itu sih. Nah, jati diri itu ada nggak cara paling cara paling mudah barangkali untuk supaya kemudian kita bisa menemukan jati diri itu gitu. Menurut Kang Abu gimana caranya? Sejauh ini cara paling mudahnya harus menderita dulu sih. Harus menderita dulu. Mas Hendra menemukan jati diri nggak mungkin nggak menderita, nggak jelas mungkin. lah. Tapi ada 3 sih, Mas. Kalau dalam perspektif tasawuf itu ada 1 ya. Mungkin ini kita pakai bahasa aslinya, the way of love, the way of knowledge, the way of suffering. Artinya apa? Jalan cinta, jalan pengetahuan, Oke. dan jalan penderitaan gitu. Nah, makanya 3-tiganya ini penting. Mungkin Mas Hendra pernah dengar gini deh. Kita nanti akan kedatangan Imam Mahdi. Iya. Iya kan? Imam Mahdi itu bukan apa langit dari datang, bukan. Imam Mahdi itu artinya knowledge. Knowledge. Yes. Oke. Karena dengan jalan knowledge, kita akan mendapatkan itu gitu. Pernah dengar nggak? Isa akan turun kembali. Iya, apa Itu kan bukan datang dari langit terus gondrong bawa, bukan gitu kan. Tapi Isa itu adalah cinta kasih. cinta kasih. Ketika welas asih itu hadir, maka kita akan masuk ke dalam itu gitu. Oke. Maka ketika kedatangan Imam Mahdi dan Isa itu hadir, artinya saya punya knowledge, pengetahuan, saya punya welas asih, Oke. dan saya siap untuk menghadapi penderitaan gitu. Mantap. Isa sama Imam Mahdinya kan udah dikupas tuh. Iya. Nah, kalau bicara soal Isa nggak lengkap kalau tanpa Dajjal kan. Oh iya. Simpel Mas, Dajjal itu disebut mata satu. Seseorang yang ngelihat sebelah mata berarti merendahkan orang lain. Maka merendahkan orang lain itu adalah sifat Dajjal sebetulnya. Oke. Jadi kita nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh gimana gitu ya, karena sifat-sifat itu tanpa disadari ada di dalam diri kita gitu. Ketika kita memicingkan mata, ngelihat orang sebelah mata, ya saya lagi jadi Dajjal sebetulnya. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat seutuhnya. Yang saya lihat hanya sebelah, sepotong sesuai dengan ekspektasi saya, sehingga ketika saya jauh dari dalam tanda petik itu adalah si fitrah tadi, maka yang saya lihat adalah keterpisahan gitu. Makanya ketika orang mengkafirkan orang lain, berarti dia lupa bahwa sebetulnya saya dan yang saya kafirkan itu adalah satu kesatuan yang sama kan. Cuman terhijab lah bahasanya oleh identitas gitu. Nah ini jadi saya melihat sebelah mata gitu. Oke. Gitu.
Cinta, pengetahuan, penderitaan. Cinta, pengetahuan, penderitaan. Penderitaan ini dimaksud yang seperti apa? Penderitaan itu ketika kita udah kejeduk baru sadar punya kepala gitu. Gini Mas, ini kita ngomongin mayoritas ya. Mayoritas orang itu berubah ketika faktor eksternal membuat dan memaksa dia berubah. Nunggu sakit dulu baru berubah. Nunggu susah dulu baru berubah gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa ternyata juga penderitaan itu adalah jalan memanggil kita pulang gitu. Makanya kalau saya selalu mengutip statementnya Rumi itu selalu mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau kita nggak pernah terluka, nggak akan mungkin ada cahaya masuk gitu. Nah artinya kalau kita sedang terpuruk lah, sedang mengalami down gitu ya, lagi ngalamin sesuatu hal yang buruk, sebetulnya itu undangan Tuhan untuk kembali sih sebenarnya. Ayo dong, pulang dong, balik ke fitrah dong gitu. Karena hanya dalam konteks ketika kita mentok, kita baru bisa surrender gitu. Kita baru bisa pasrah. Nah, kepasrahan itu yang diperlukan untuk kembali gitu. Itu sih. Oke. Jati diri atau diri sejati itu yang Kang Abu pahami itu apakah sama dengan Tuhan itu sendiri? Ya, mungkin gini ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan itu kan luas gitu ya. Saya ngambil perspektif sederhana begini. Bahwa saya selalu mengatakan Tuhan itu adalah kecerdasan tanpa batas. Oke. Maka kecerdasan tanpa batas yang bergerak itu menjadi energi dan percikannya itu menjadi ruh. Gitu. Nah, semua makhluk ini kan percikannya dia gitu. Nah, percikan ini yang murni gitulah kira-kira. Nah, ketika si percikan yang murni ini yang disebut sang daya hidup dalam perspektif mungkin disebut sebagai Atman, entah itu disebut sebagai ruh, apapun penamaannya. Atau mungkin ini disebut sebagai kesadaran itu sendiri gitu, sang kesadaran gitu. Sang kesadaran. Nah, jadi dia tuh yang nggak pernah berubah kapanpun dan dimanapun. Karena tubuh fisik mau nggak mau, foto kita dari TK sampai sekarang berubah, ya kan? Pikiran berubah, perasaan berubah. Yang nggak pernah berubah itu adalah sang hidup ini sendiri. Maka ketika kita melihat atau kita melampaui semua yang berubah kepada yang tidak berubah, nah inilah yang disebut sebagai sang kesadaran itu sendiri gitu. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya bagian dari Tuhan, ya kita ini kan tetesan dari lautan itu sendiri gitu. Maka ketika kita menyatu, ya kita kembali kepada lautan gitu. Itu sih. Gitu. Kesadaran sama rasa korelasinya apa, Kang? Gini, kesadaran itu, gini ya, bahasa kesadaran itu namanya rasa. Bahasa kesadaran namanya rasa. Bahasa otak namanya pikiran. Bahasa tubuh namanya feeling perasaan. Nah, berarti kalau kita bicara tentang kesadaran, dia menggunakan statement rasa. Tapi kalau kita mau menggunakan intelektual, bahasa otak itu pikiran. Tapi kalau kita mau menggunakan emotion, bahasa tubuh itu adalah perasaan gitu. Gitu kira-kira. Oke. Mengenal diri itu kan terkesan mudah. Ya. Karena sebenarnya kita sudah bersama diri kita sejak di dalam rahim sampai saat ini. Ya. Tapi kenyataannya memang sulit sekali. Ya. Ya kan? Makanya Kang Abu tadi bilang salah satunya lewat penderitaan tadi. Ya. Iya. Dan pada saat yang jadi masalah sekarang gini Kang, dalam rangka untuk mengenal diri yang sejati khususnya gitu, masyarakat gitu, secara kolektif gitu dihadapkan dengan berbagai macam spiritual trap, ya kan, guru-guru spiritual yang memanfaatkan murid-muridnya. Jebakan Batman spiritual lah ya. Luar biasa itu. Ya. Lebih ngeri ketimbang religion sendiri. Gitu kan, ya. Iya Kan? Ada yang apa tuh namanya jualan retreat itu 2 hari bisa dapat 1 M dia. Ya kan, terus kemudian karena dia mengaku bahwa dirinya reinkarnasi dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai roh suci begitu di masa lalu begitu. Ya. Dan kemudian ada yang kamu nggak boleh belajar di tempat selainku gitu, kecuali orang itu lebih tercerahkan daripada aku gitu. Bagaimana sih Kang fenomena ini kok bisa terjadi dan yang percaya kok juga nggak sedikit, dan itu orang-orang pinter juga pada percaya gitu, gimana tuh Kang? Ya balik lagi kalau kita ngomongin struktur otak kita tuh hanya akan mengikuti sesuai dengan selera, itu nomor 1. Ya kan, selera tuh nggak bisa dipaksa Mas. Iya. Gitu. Oh ya, saya lupa mendisklaimer juga Mas Hendra, selalu buat teman-teman ngaji Roso bahwa saya di sini tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, dan saya di sini hanya sebagai sharing gitu ya, bukan mau mengajarkan, bukan mau memberikan kuliah, atau bukan mau mengasih wejangan gitu. Jadi yang selalu saya ulang-ulang bahwa jangan percaya-percaya amat juga omongan saya gitu. Karena
Poinnya adalah ini hanya ranah untuk bagaimana kita sama-sama bisa berkontemplasi gitu. Karena urusan percaya atau tidak nanti kembali kepada kesadarannya masing-masing gitu. Nah, saya kembali ke pertanyaan Mas Hendra tadi bahwa begini, kenapa sih kita bareng sama diri sejati dari lahir tapi susah banget untuk kembali kepada diri sejati? Karena dari lahir sampai sekarang itu kita selalu memberikan lapisan-lapisan kepada diri sejati kita. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Begitu lahir, lapisan pertama adalah kamar kita. Jadi sekamar-kamar, langsung kita udah dilekatkan, diidentifikasikan bahwa ini kamarku, ini sofaku, ini TV-ku. Nah, udah tuh mulai tuh. Udah ada identifikasi tuh. Jadi si diri sejatinya udah mulai ketutup tuh. Nah, bentaran lagi nanti dia masuk sekolah TK. Satu sekolahannya, ini temanku, ini sekolahku, ini dan lain-lain. Masuk SMP lebih luas gitu. Nah, maka dengan perluasan kita selama hidup, semakin kita teridentifikasi dengan apapun di luar diri kita, nah pelan-pelan kita sangat sangat tersekat dengan sang diri sejati ini gitu. Makanya kan tanpa disadari ketika ada ku-nya nempel, itu akhirnya si diri sejatinya ketutup tuh. Nah, tertutup dalam bahasa Arab tercover atau kafir gitu. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang menutup jati diri dengan identitas gitu loh, Mas. Akhirnya identitasnya jadi penting banget gitu. Jadi ketika saya melekat kepada nama, maka ketika nama saya dijelekin, kok saya jadi sakit hati ya? Karena nama bukan saya. Mobil saya ketabrak, kok saya sakit hati ya? Padahal yang ketabrak mobilnya, kok saya yang nggak enak gitu. Nah, semakin banyak kemelekatan ini, semakin ini tidak disadari gitu. Berarti kuncinya untuk menyadari ini apa? Kemelekatannya dilepasin satu-satu. Nah, semakin kemelekatannya dilepasin satu-satu, semakin diajarin untuk kamu tuh bukan namamu, kamu tuh bukan jabatanmu, kamu tuh bukan status sosialmu gitu. Nah, maka kenapa dalam tanda petik si penderitaan itu selalu menjadi jalan terbaik untuk menuju kepada diri sejati gitu. Itu sih, Mas. Poinnya ada di. Nah, balik ke guru tadi gitu ya. Nah, sekarang kan ya balik lagi ya, gimana ya bahasanya ya. Aduh, gini. Untuk ngomongin itu tuh menarik gitu ya. Kita tuh sangat terpapar oleh figur otoritas, Mas Hendra. Iya, benar. Mau nggak mau. Jadi kalau orang udah punya image dan punya figur otoritas mau nggak mau itu akan membuat kita menjadi amazed gitu. Apalagi dengan, maaf ya, mungkin masyarakat kita senang sekali dengan sesuatu yang bentuknya mistikal misalnya. Dengan diiming-imingi cepat kaya misalnya, cepat tercerahkan, apa-apa gitulah. Jadi shortcut itu selalu menjadi jurus untuk masuk ke dalam sebuah, katakanlah, mau itu disebut perguruan atau apapun gitu ya kira-kira. Nah, akhirnya ketika kita terjebak untuk mencari sesuatu, terjebak untuk menuju sesuatu, dalam tanda petik itu kita bicara shortcut, nah itu biasanya yang menjadi jebakan Batman gitu. Dan ya saya selalu mengatakan gini, Mas. Mungkin saya pinjam dari tradisi Christianity itu kalimatnya imago Dei, the image of God. Guru itu bisa menjadi sosok sebagai quote and quote ya. Dia ini adalah cahaya gitu. Dan kita harus ingat, Mas, guru itu artinya cahaya, bukan orangnya. Tapi cahaya yang dititipin di orangnya gitu. Nah, yang menarik ketika ya namanya juga manusia ya. Apapun itu gitu, manusia tetap masih punya ego gitu. Nah, bisa jadi mungkin orang ini asalnya cahaya yang disebarkan, tapi muridnya banyak, cahayanya ketutup nih, gitu. Sehingga ketika muridnya, pengikutnya makin banyak, cahayanya jadi redup, yang penting dia memiliki komunitas, memiliki kekuatan yang akhirnya apa? Ya mengumpulkan massa gitu. Nah, yang menarik sekarang kalau ngomongin jebakan spiritual, ya memang menarik sih. Kenapa? Karena lucu gitu. Maaf ya, ada orang katakanlah di wilayah religion, sorry, saya udah ada di spiritual gitu. Tapi begitu masuk ke spiritual, katakanlah masuk ke tarekat, tapi lucunya di mana intinya adalah tauhid atau bersatu, kok jadi ngerasa tarekat saya lebih baik dari tarekatnya dia gitu. Kan menarik gitu, Mas Hendra. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, ini sebenarnya sama-sama aja sih dalam tanda petik permasalahannya, cuman levelnya aja makin atas tuh makin tipis, makin gak kelihatan gitu. Jadi kalau di level syariat, yang berantem tuh cuman gara gini sama gini, kelihatan tuh. Kunut nggak kunut, kelihatan. Makin kesini makin nggak kelihatan, Mas. Karena makin bicara dalam konteks mau ngomongin energi lah, mau ngomongin lebih apa. Tipis ya. Lebih tipis banget gitu. Nah, makanya
penting banget untuk berhati-hati dalam wilayah itu gitu. Tetapi apapun perjalanan kita ke level apapun, itu udah bagian dari kurikulum kita sih. Oke. Kita penting untuk melalui jalur itu gitu. Iya, iya, iya. Tapi jangan sampai terlena gitu. Karena maaf ya, saya selalu menggunakan analogi bahwa ketika orang terjebak dalam sebuah tarekat misalnya, atau dalam sebuah perkumpulan, itu kayak terjebak di rumah kaca, Mas. Dia merasa enlightenment, tapi nggak bisa kemana-mana. Oh. Dikurung di situ gitu. Diulang lagi, diulang lagi. Dan biasanya tipikalnya nanti ada 1, naik kelas 2, 2, 3. Oh, ini nanti nggak diulang-ulang terus gitu. Dan itu nanti muter lagi, diulang-ulang terus muter lagi. Nah, jadi saya rasa penting banget untuk kita tetap, kalau pakai bahasanya eling gitu ya, eling lan waspodo gitu. Sadarilah bahwa guru itu bukan siapanya, tetapi cahayanya gitu. Dan dalam perspektif saya, pada akhirnya siapapun yang kita temukan di luar sebagai guru, guru sejati kita tetap ada di dalam sih sebenarnya. Baik. Itu sih. Kembali ke kesadaran ya, Kang Abu ya. Saya sering dialog sama Mas Lautan dan Ombak gitu. Sebelah kirinya Kang Abu itu Mas kan ya. Lautan dan Ombak. Jadi seolah-olah diajarin untuk kita ini melihat sebuah tayangan gitu, di mana di dalam tayangan itu saya tidak hanya sebagai penyaksi, tetapi saya juga sebagai avatar, sebagai tokohnya gitu. Ya. Sehingga dengan begitu minimal kita ada jarak dengan pikiran dan perasaan gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika kita sering-sering berada pada state itu, menurut Kang Abu, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Itu satu. Yang kedua, tolong dijelaskan perbedaan antara pikiran, perasaan, dan kesadaran itu sendiri. Karena masih banyak teman-teman yang belum memahami secara komprehensif. Oke, mungkin saya akan agak mundur jauh dulu Mas Hendra. Terutama buat yang menyaksikan ini yang umurnya lebih dari 35 tahun. Iya, karena setelah 35 tahun, kita ini terjebak dalam habits namanya, kebiasaan. Oke. Sehingga alam bawah sadar kita sudah menjadi sebuah program. Dan ketika itu udah jadi program, 95% apa yang kita lakukan tanpa sadar. Oh, Nah, saya kasih contoh sederhana. oke. Lebih sering mana sih ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Iya, Ngomong dulu baru mikir. Ngomong ya? dulu baru mikir. Habit ya. Habits. Maka saya selalu mengatakan bahwa pelit itu kebiasaan dan diajarkan, benci itu kebiasaan dan diajarkan, dan seterusnya gitu. Marah pun demikian gitu. Nah, jadi kalau kita mau berbicara dalam konteks ini, ketika kita sudah 35 tahun membuat program diri, sampai 40 lah, itu range-nya 35 sampai 40 gitu. PR kita sebetulnya melakukan reprogramming. Jadi si program yang udah ada, diprogram ulang. Makanya apapun bentuknya, saya selalu mengatakan, gimana sih mau menjadi orang yang berkesadaran? Nggak bisa nggak. Caranya cuma latihan gitu. Karena dengan latihan kita akan membuat wire gitu kira-kira. Nah, sekarang kita penting untuk mengerti gini. Mungkin kalau boleh digambarin tuh ada 3 tahapan ya. Kiri, tengah, kanan gitu. Nah, makin ke kanan itu makin dalam lah ya. Ini semakin masuk ke area lebih dalam. Nah, kiri di sini, ini namanya tubuh fisik atau jasad, Mas. Oke? Makanya kalau di Quran tuh ada kata-kata goib. Goib itu artinya dimensi. Beriman kepada yang goib artinya sadari bahwa kita ini punya dimensi selain fisik gitu. Contoh sederhana tentang penderitaan. Sakit fisik itu cuma 1-5%, Mas. 95%-nya sakit mental. Psikis. Jadi kalau sakit ya udah ya. Oh, Dan ketika ditutup sama plester gitu, dia akan self healing kan. Oke. Itu fisikal. Tapi sekarang fisikalnya nggak masalah, tapi mentalitasnya yang bermasalah gitu. Nah, artinya di dalam tubuh fisik itu ada tubuh mental namanya. Makanya kalau saya selalu menganalogikan, kita tuh at least dalam kehidupan ini ada 3 kelahiran. Lahir sebagai tubuh biologis, nanti lahir sebagai tubuh psikologis, dan kalau kita memilih nanti kita lahir sebagai spiritual birth atau lahir sebagai tubuh spiritual gitu. Nah, pelan-pelan nih ya. Nah, fisik begitu masuk nanti ada segitiga nih. Segitiga ini namanya pikiran, perasaan, emosi. Jadi ada pikiran, ada perasaan, dan ada emosi. Fisik ya. Fisik masuk ke mental. Oke, fisik masuk ke mental. Oke, Karena pikiran, perasaan, emosi ini mempengaruhi fisik nih. Oke, siap. Nah, pikiran, perasaan, emosi ini yang kita sebut jiwa. Gitu. Mas Hendra pernah dengar gini nggak? Pikiran bisa membuat kita sakit. Betul ya? Iya. Berarti kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Iya dong. Sip ya? Betul. Makanya nanti kuncinya di pikiran nih. Gitu.
Makanya pikiran itu sebetulnya tools. Nah, sekarang pikiran yang harusnya jadi tools, sekarang dia jadi master gitu. Dia menguasai kita. Bukan kita menggunakan pikiran, tapi kita digunakan oleh pikiran. Iya, 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 iya. Makanya ketika pikiran datang, jangan main diiyahin gitu. Harusnya kita yang merintah. Harusnya kita yang merintah. Iya, benar, benar, benar. Nah, fakta Mas Hendra. Satu hari kita tuh punya 60.000 sampai 70.000 pikiran. Satu hari. Kebayang nggak? Oke. 1 jamnya berarti kurang lebih 5.000 pikiran. Disadari atau tidak, 1 jam dari 5.000 pikiran, 75%-nya negatif thinking. Sadari aja. Kebayang nggak? 75% dari 5.000 pikiran negatif thinking. Dan 90%-nya itu pengulangan. Repetisi. Makanya orang kebanyakan bangun tidur di hari ini, bangun dengan masalah di hari yang kemarin. Masalah kemarin bangun datang dari mana? Masalah setahun lalu. Makanya kalau sekarang ada resolusi 2024, pret banget aja lah pokoknya gitu Mas Chandra. Karena dia bikin resolusi 2024 yang dia rencanakan dari 2023, yang udah direncanakan dari 2021, yang udah, wah udahlah gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah pikiran, kita tidak akan bisa merubah hidup gitu. Nah, udah ya. Jadi faktor paling kiri itu disebut jasad, ke tengah namanya jiwa, mental itu jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Kalau jiwanya tenang, kita bisa melampaui, nah di sini yang disebut kesadaran. Inilah ruh gitu. Jadi jasad dilampaui masuk jiwa, jiwa dilampaui masuk ruh gitu. Jadi dia nanti yang akan paling dalam gitu. Makanya dia disebut sejati. Nah, segitiga itu disebut manas, Mas. Manas. Ruh ini disebut Isa. Makanya Isa itu disebut Ruhul Kudus. Maka kita ini perpaduan antara manas dan Isa, maka disebut manusia gitu. Perpaduan antara manas dan Isa. Yes. Makanya disebut manusia. Sip. Maka ketika kita bisa mengolah manas, Isanya hadir. Oke, sip. Itulah nanti Isa turun gitu. Awakening. Maka Isa ini nanti simbol dari kasih sayang, welas asih, kesadaran, simbol dari kesucian, itu ada di sini gitu. Dan itu terjadi dalam diri kita semua. Dan itu terjadi di dalam diri kita gitu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang apa kaitannya kan? Gini. Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Jadi satu perasaan bisa punya 1.000 pikiran. Jadi kalau kita tidak memanage perasaan, ini pasti kacau. Gitu. Nah, perasaan itu dipengaruhi oleh emosi. Apa itu emosi? Dalam bahasa Inggris, emosi disebut emotion, I-nya itu energi. Energy in motion. Nah, berarti ada energi, ada perasaan, ada pikiran. Contoh sederhana. Kita bicara tentang manusia, Mas. Saya mengambil perspektif Quran aja. Quran tuh selalu mengatakan, inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang takwa. Takwa itu letak dari value kita, keluarnya akhlak. Betul. Jadi maaf ya, mau rajin sholat, rajin umur, apa akhlaknya nggak beres, nggak layak disebut manusia aja. Makanya itu nanti disebut orang. Makanya orang sama manusia itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena orang itu cangkang, tapi manusia itu value-nya, nilainya gitu. Nah, berarti kan outputnya adalah berakhlak. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti akhlak itu ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, emosi itu berkaitan sama tubuh fisik, Mas. Kenapa? Karena tubuh fisik ini semua mengalir. Darah mengalir, itu emotion aja. Maka kalau tubuh fisik alirannya nggak baik, emosi pasti nggak bagus. Oke. Jadi nanti kalau saya ngomong gini, pasti kita semua ngerti. Rajin olahraga membuat akhlak baik. Terintegrasi ya. Sip. Maka orang yang jarang olahraga, orang yang jarang gerak, pasti emosinya nggak bagus. Fix. Makanya kenapa dalam setiap agama ada ritual gerakannya, Mas. Gitu ya, Kang ya. Iya dong. Oke. Sa'i ada lari, gerak, buat emosinya bagus. Sholat ada gerakannya. Gitu. Semuanya ada gerakannya. Kenapa? Karena kalau tubuh tidak bergerak, emosinya nggak bagus. Maka teman-teman kalau lagi bad mood, lagi kesal, gerak aja. Gerak aja. Mau nyuci piring kayak, mau nyikat kamar mandi kayak, mau masak kayak, gerak aja. Kenapa? Karena begitu ini digerakin, nanti emosinya akan stabil gitu. Dan yang lebih baik ketika emosinya lagi nggak stabil, sebisa mungkin jangan ngomong dan jangan mengambil keputusan. Pasti frekuensinya lagi rendah gitu. Nah, berarti kalau kita menjaga tubuh, emosinya oke, perasaannya oke, pikirannya pasti oke. Maka
kenapa ada gerak penting, kenapa ada menjaga perasaan penting, dan pikirannya nanti jadi jauh lebih fresh. Nah, ketika si segitiga manas ini tenang, Mas Hendra, itu kita akan masuk ke wilayah yang namanya si kesadaran tadi gitu. Nah, kesadaran ini yang mengobservasi si manas. Kalau pikiran, perasaan, emosinya stabil, kita bisa loncat ke sini. Maka kita mampu mengobservasi pikiran kita. Oh, siap. Kita mulai ngecek, aku lagi ngerasain apa nih sekarang? Aku lagi mikir apa nih sekarang? Sehingga kalau kita udah mulai ininya tenang, bisa hadir utuh di sini, Mas. Itu namanya fokus. Fokus dalam bahasa Islam itu disebut khusyuk gitu. Contoh, saya bangun pagi, begitu lagi mandi, pikirannya bisa udah di kantor. Iya, betul. Jadi saya nggak menikmati nih saat ini. Udah di kantor, pikirannya di tempat makan siang. Ya kan? Ini semua kita bisa di sini, tapi pikirannya belum tentu ada di sini gitu, Mas. Sehingga ketika pikiran sama tubuh nggak menyatu, kita kehilangan fokus. Oh, itu bakal banyak impact-impact yang nggak efektif, efisien. Ngobrol nggak nyambung, meeting nggak nyambung. Maka tiap meeting, apa sih gitu loh, Mas. Iya. Karena dia nggak mampu fokus gitu. Kenapa? Karena si segitiga manasnya nggak balance gitu. Nah, nanti kalau kita masuk ke wilayah meditasi, meditasi adalah bagaimana membuat si manas ini tenang, sehingga kita bisa melampaui kepada kesadaran, maka kesadaran yang akan menjadi penyaksi bagi pikiran, perasaan, dan emosi. Dan kalau itu sudah menjadi penyaksi, kita akan membuat keputusan pasti lebih paripurna gitu. Oke. Karena tidak terombang-ambing oleh si segitiga manas ini gitu. Point of view dari meditasi menurut Kang Abu apa? Karena ada orang itu yang kemudian dia tidak fokus pada meditasi stagnan ya, statis ya. Tapi dia mencoba untuk senantiasa hadir di sini saat ini. Ya, Itu menurut Kang Abu apakah memang meditasi yang hadir di sini saat ini itu rokaatnya lebih tinggi atau lebih banyak atau gimana? Kang? gini loh Mas. Meditasi itu menjarak antara aku dan pikiranku. Udah itu aja sih sebenarnya. Oh. Meditasi itu membuat jarak antara aku dengan perasaanku, antara si Isa sama Manas tadi gitu. Iya. Dan itu nggak bisa enggak, kita penting untuk diam dulu sejenak. Oke. Karena kalau kita diam, kita menghilangkan kontak. Gini loh Mas, No mind berarti ya? no mind itu artinya kita tidak dikuasai oleh mind. Bukan mengosongkan pikiran loh ya, nggak bisa gitu. Iya. Tapi kita yang mengobservasi pikiran. Nah, contoh Mas. Yang membuat manas ini bergejolak, itu indera. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan. Iya. Berarti, kalau jiwa saya atau manas saya nggak mau terlalu bergejolak, tutup nih semuanya. Gitu loh Mas. Makanya sebenarnya kalau kita bicara dalam perspektif kan, jari kita tuh 5 nih. Dan yang paling penting leher ke atas tuh kan lubangnya ada 7 tuh. Jadi si 5 ini gimana cara menutup yang 7? Supaya si pendengaran, penglihatan ini close, supaya nggak banyak, dalam tanda petik ya, terjebak dengan faktor eksternal gitu. Makanya cara paling mudah meditasi, tutup mata, biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Nggak usah dinilai, nggak usah dianalisa, dengerin aja. Dan ketika kita udah mulai masuk ke situ, kita akan masuk ke nafas, dan seterusnya lah ya, ini panjang ceritanya. Tapi poinnya, apa itu meditasi? Menjarak antara aku dan pikiranku. Sehingga aku bisa mengobservasi gitu. Oke. Gitu Mas. Clear ya teman-teman soal meditasi ya. Oke, nah terkait dengan itu tadi Kang, sudah bergerak ya, semua sholat wajib dikerjakan, bahkan yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dikerjakan. Tapi pemarah juga, masih emosian juga Kang. Gimana? Gak sedikit loh teman-teman yang seperti itu Kang. Iya. Nah, kenapa kok bisa Berarti itu bukan sholat, senam namanya. Oh. Tapi kan senam sendiri tadi kan juga berimplikasi positif terhadap mentalnya. Sip. Jadi gini Mas, kalau orang cuma senam, berarti emosinya aja yang oke. Betul nggak? Tapi dia belum loncat ke sini. Apalagi ketika dia melakukannya, didorong oleh motif ketakutan. Fearness ya. Fearness. Oke. Takut dosa, takut neraka gitu. Makanya kalau kita masuk wilayah kepada kesadaran, kata-kata wajib itu udah bukan harus, tapi perlu. Perlu. Bahwa saya perlu sholat.
bukan saya harus sholat. Karena need ya, Kang, ya. Need. Berarti kalau saya udah perlu, saya nggak terpaksa ngerjainnya, Mas. Iya, iya, iya. Dan kalau udah nggak terpaksa, nggak akan nyari pahala, nggak akan nyari surga. Bukan itu poinnya gitu. Meskipun ya Mas, sorry ya, seenggak ngerti-ngertinya orang sholat, nggak apa-apa juga sih. Seenggaknya lagi sholat nggak ngomongin orang aja. Udah, itu udah bagus gitu. Kan nggak mungkin, Allahu Akbar. Tahu nggak? Kan nggak mungkin ya. Seenggaknya waktu sholat dia nggak posting hal buruk. Itu juga udah bagus. Oke. Tapi, kalau dia melakukan gitu hanya sebagai rutinitas, dia hanya mengulang-ulang rutinitas, tapi tidak merubah bagaimana dia bisa menjarak antara pikirannya dengan kesadarannya. Makanya, orang yang sadar, lawan katanya mabuk. Betul nggak? Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk gitu loh, Mas. Contoh nih, begitu openingnya aja, nggak usah jauh-jauh, Mas. Sebelum sholat itu ada persiapan. Ingat tadi ya, yang membuat jiwa kita bergejolak itu panca indera. Berarti panca inderanya harus dicek dulu nggak? Iya. Makanya dicek waktu wudhu. Wudu. Kamu dengar apa sih dari subuh ke zuhur? Kamu lihat apa? Kamu mikir apa? Kamu nanda tangan apa? Dan seterusnya gitu. Itu dicek tuh semuanya. Makanya 50% khusyunya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya susah untuk khusyuk gitu. Nah, maka ketika dia udah tahu bahwa panca indera ini nanti yang akan dalam tanda petik apa ya bahasanya ya, volumenya dikecilin, baru dia masuk ke khusyuk gitu. Makanya dia dimulai dengan iftitah dan seterusnya gitu intinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gini Mas, saya ada 2 poin aja. Dalam mengerjakan rutinitas keagamaan ritual, pilihannya cuma ada 2. 1 pakai akal, 2 ngikutin dogma dan doktrin, selesai. Kalau pakai akal, outputnya sadar. Iya. Kalau dogma dan doktrin, kebiasaan. Oh iya. Gitu. Nah sekarang ditanya aja, saya ini sholat kebiasaan apa emang perlu gitu? Apa emang karena takut dosa gitu? Padahal poinnya bukan itu gitu. Sholat itu intinya kamu perlu jeda sesaat deh dari kesibukan keseharian. Masa sih dari pagi mikirin cuan mulu gitu misalnya? Coba hold dulu sejenak untuk mundur dari pikiran yang ruwet supaya kamu comeback fresh gitu. Gitu. Makanya diulang 5 kali Mas. Iya. 5 kali ini tuh latihan sebenarnya. Nggak dapat di subuh, nanti di zuhur. Nggak dapat di zuhur, nanti di asar, dan seterusnya. 5 nggak dapat, ada sunah-sunahnya. Tapi intinya apa? Latihan. Untuk menjarak antara aku dan emosiku. Antara aku dan pikiranku. Aku dan perasaanku. Jadi kalau kita udah mulai menjarak, kita mulai bisa, oke, saya bisa kontrol nih si Manas gitu. Gitu Mas. Nah jadi kunci utamanya, ngerti dulu sholat itu apa. Karena sholat itu artinya terhubung. Gitu. Kira-kira gitu Mas. Kang, ketika kita berbicara tentang gerakan sholat ya, ada yang mengatakan bahwa gerakan sholat itu adalah gerakan ingsunnya Muhammad gitu. Itu bukan gerakan ingsunmu gitu. Ketika kemudian kamu meniru gerakan ingsun orang lain, maka wajar ketika kemudian kamu tidak sampai kepada tingkatan atau makam tertentu gitu. Ya. Dalam resolusi pandangnya Kang Abu, seperti apa tuh? Ya, kalau saya ngelihat Kapitayan, Mas, dari serat-serat Kapitayan, itu cara-cara ibadahnya nggak jauh beda kok. Dari situ. Dan ya, maaf ya, saya juga belum pernah ngelihat langsung Nabi Muhammad sholat sih gitu. Ya. Gimana gerakannya saya cuma didongengin gitu. Iya, betul. Betul nggak Mas? Iya, betul. Sehingga kalau sekarang saya meyakini dongeng, oh ya udah aja sih. Gitu kan. Iya. Tapi poinnya adalah, yang selalu saya ingat satu statement dari beliau ini, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kan nggak tahu, Kang. Iya kan? Tapi poin saya bukan tahu nggak tahunya. Tapi bukan ini kalimatnya, sholatlah kamu seperti aku sholat. Enggak. Tapi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Oh, melihat aku sholat. Berarti penglihatan orang yang melihat beliau sholat beda-beda nggak Mas? Iya dong. That's it. Betul nggak? Iya. Jadi wajar nggak ada yang gini, ada yang gini, Iyalah. ada yang gini, ada yang gini. Wajar nggak? Sangat wajar. Karena misalnya sahabatnya dari kiri, oh kelihatannya gini. Tapi kayaknya dari kanan, kok ada gerak-gerak ya? Gitu misalnya. Kan poinnya bukan di situ gitu. Oke. Dan nanti kita ngerti bahwa jalan ritual itu adalah jalan untuk menemukan jalan sendiri sih gitu. Dan artinya ya balik lagi ya, pada akhirnya kita akan menemukan jalan sendiri dalam wilayah private. Nah tetapi jangan lupa Mas, wilayah private gini Mas, intinya gini. Urusan kita sama Tuhan itu private dan
itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral gitu. Jadi Allah atau Tuhan tuh nggak rese lah sama kita karena private. Iya. Yang rese tuh netizen mas, yang nonton gitu. Setuju, setuju. Makanya wilayah private jadikanlah private. Tapi kalau udah masuk wilayah sosial, yuk kita bijaksana. Itulah kenapa dibikin sistem barengan. Kiblatnya ke sini ya, gerakannya barengannya gini ya. Itu kalau udah dipakai di wilayah sosial aja. Tapi begitu masuk ke wilayah private, carilah jalanmu. Oke. Dan ya itu balik lagi ya. Makanya duduk boleh, boleh. Kalau nggak bisa duduk, berdiri boleh, boleh. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Duduk nggak bisa, berbaring. Berarti kan esensinya tidak terletak di situ gitu. Soal wisdom ya. Wisdom. Nah jadi kembali nih, poinnya adalah jangan melihat katakanlah sholat hanya dalam wilayah gerakan. Karena esensi sholat itu tidak hanya pada gerakannya, tapi keterhubungan kita kepada si Isa tadi gitu, kepada si Isa, kesejatian itu gitu. Nah supaya kita bisa terhubung, berarti jiwanya harus tenang gitu. Makanya kalau Quran tuh mengatakan gini mas, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwamu tenang, kamu bisa melampaui ke sini. Maka tanpa ketenangan jiwa, Mas Hendra nggak mungkin punya ide bisa bikin ngaji Rasul tuh nggak mungkin. Itu karena pada saat itu ada ketenangan yang berbuah jadi ide gitu. Oke. Gitu. Kang Abu, kemarin itu kan kita sempet ya ngobrolin apa tuh namanya, nyinggung soal ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kelahiran kembali gitu kan ya. Mati, hidup lagi dan seterusnya yang sama Kak Ditya kemarin. Iya. Tapi kenapa sebagian besar umat Islam nih ya, atau bahkan pemuka agama Islam di Indonesia pada khususnya, itu tidak mengimani konsep ini loh Kang. Ya. Banyak yang tidak percaya. Ya, kalau kita kembali ke sejarah, itu di wilayah Christianity, ajaran reinkarnasi ini emang ditutup-tutupin mas. Itu memang ada sejarahnya lah ya, gitu kira-kira. Terus masuk ke Islam ya dalam tanda petik ada sesuatu lah ya gitu. Nah cuman ini bisa jadi panjang banget gitu. Cuman intinya gini mas, saya lebih melihat perspektifnya gini. Karena ini berbicara dalam wilayah eskatologis, nanti lah ya gitu. Saya selalu melihat bahwa mau percaya atau tidak, itu semuanya adalah pilihan. Karena contoh mas, jangan lupa Islam itu artinya total surrender atau udah benar-benar berserah total. Dan itu tujuan akhirnya adalah Islam. Pertanyaannya, kalau kita udah total berserah total, kan udah nggak ada PR lagi. Betul nggak mas? Berarti kalau ada statement, di Islam itu nggak ada reinkarnasi, saya setuju. Kenapa? Karena kalau udah Islam, udah total surrender, udah beres PR-nya gitu. Ngapain lagi harus ada pengulangan gitu. Dalam tanda petik ya. Sehingga kalau kita berbicara dalam konteks ini, ya kembali lah ya. Ya kalau ini gambaran lah ya. Satu hukum itu ada yang disebut dengan yang namanya hukum repetisi. Kalau di Quran itu di surat 10 ayat 4, 10 ayat 34, 21 ayat 104, surat 2 ayat 28, surat 40 ayat 11. Banyak banget mas. Itu yang berbicara tentang pengulangan. Nah tetapi poinnya adalah mungkin karena memang ini tidak populer. Sehingga kepopuleran itu kan, ya sekarang kan gini ya mas. Populer itu sekarang adalah bicara dalam konteks misalnya syariat gitu. Dan ketika ini yang populer, ya cuman yang akan menjadi pengetahuan ya wilayah ini aja gitulah kira-kira. Nah sementara ini yang nggak pernah diomongin ya nggak akan ketahuan gitu kira-kira. Nah jadi kembali ya, konteksnya adalah mau bicara reinkarnasi ada atau nggak ada, saya rasa kembali kepada keyakinan kita. Cuman skrip di Quran itu statement itu ada. Dan mungkin kalau kita bicara dalam konteks regresi, itu juga bisa terjadi gitu. Nah tapi poinnya buat saya sih, mau nanti ada atau enggak, hidup itu selalu di sini saat ini sih. Jadi saya rasa kalau kita mau bicara agak lebih dalam, lebih ya ini salah satu pembahasan yang penting untuk private sih sebenarnya gitu. Karena nggak mungkin cerita ini dalam satu pertemuan gitu Mas Hendra. Karena kita harus ngerti dulu nih kenapa jiwa harus berulang, kenapa concern di mana pengulangan itu adalah bagian dari perjalanan. Oh itu panjang banget sih gitu. Nah jadi saya tidak menyalahkan ada orang yang menyebutkan boleh ada atau tidak atau seperti apa. Itu kembali kepada keyakinan kita sih. Kang, itu sih. ketika kita ngomong soal Islam, maka di situ satu paket dengan yang namanya syahadat. Iya. Gitu kan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Sebenarnya kan pemeluk-pemeluk agama seperti teman-teman di Katolik, di Nasrani itu kan juga percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah itu tadi kan, Ya. dan Muhammad adalah utusan Allah, Ya. utusan Allah loh ya. Hmm. Berarti sesungguhnya mereka juga Islam dong, Kang? Ya, gini, kita mau ngomongin Islam, I-nya yang besar atau I-nya yang kecil? Ini dulu, Mas. Oke. Karena ada Islam I besar, ada Islam I kecil. Kalau Islamnya udah jadi I kecil, ini udah jadi produk nih, udah jadi merek nih, gitu. Kalau udah jadi merek, ini udah jadi kulit nih, gitu. Gitu kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana gini. Quran itu bilang bahwa inna dina indallahil Islam. Yang terbaik adalah Islam. Iya, betul. Ya kan? Nah, pertanyaan. Kalau bicara yang terbaik adalah Islam, sementara Quran itu untuk seluruh manusia, kan jadi nggak relevan dong. Kok disebut yang terbaik Islam, padahal ini untuk semua manusia? Berarti Islam ini nggak berbicara tentang dalam konteks yang namanya identitas dong. kalau gitu. Betul. Gitu intinya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, I besar Islam di surat 4 ayat 125 Al-Quran itu dikatakan, waman ahsanu dina miman aslama. Dan siapakah agama yang lebih baik adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, sekarang kita artikan dulu Allah sebagai realitas, Mas. Allah itu kan sang realitas. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang selalu menerima realitas hidup. Jadi kalau saya kebanyakan menolak hidup, mau agamanya saya Islam, ya saya nggak Islam, Mas. Iya. Ketika ngomong gini, aku nggak terima, udah kafir tuh. Kenapa? Orang kejadiannya begitu. Bahwa Islam itu adalah penerimaan terhadap realitas. Nah, saya kasih analogi. Ini kan ada merek nih, Mas. Ada merek A, merek B, merek C, merek D. Tapi Mas Hendra, kalau saya haus, saya nyari air. Iya, Kang. Saya nggak nyari merek. Karena yang akan membuat haus saya hilang, itu bukan Airnya. mereknya. Nah, jadi Islam I kecil, itu mereknya. Islam I besar, itu airnya. Dan apapun merek-merek ini, tujuannya kepada Islam I besar tadi gitu. Makanya, statementnya, yang paling mulia, nggak ada level. Orang yang paling mulia adalah orang yang agamanya Islam. Nggak ada, Mas Hendra. Nggak ada. Tapi orang yang takwa. Karena takwa tidak terletak pada merekmu apa gitu. Apalagi sekarang agama udah lumayan agak downgrade, jadi kayak perusahaan gede sih gitu. Iya. Jadi big corporation gitu. Akhirnya jadi banyak pengen bawa pengikut gitu. Makanya ketika beragama berdasarkan kebanyakan pengikutnya, berarti dia mencari validasi dong. Gitu loh, Mas. Iya. Yang akhirnya, ya sorry ya, ketika maaf banget ya, ini saya sering sebut namanya believer, Mas. Believer tuh orang yang percaya pokoknya dia sangat percaya dalam konteks taklid aja ya. Taklid itu dalam artian nggak ada akal lah ya. Pokoknya dogma dan doktrin aja. Iya. Contoh-contoh. Seorang believer akan mengajak dan membuat orang lain masuk ke agamanya dia. Gitu, Mas. Nah, kenapa? Ketika seseorang masih ngajak orang lain masuk ke agamanya dia, berarti dia kurang yakin sama agamanya. Betul. Kenapa? Karena dia perlu orang lain untuk nambah keyakinan dia. Dan dia nyari validasi gitu. Makanya ketika ngajak, berarti dia mau membuat sesuatu kan. Padahal urusan itu nanti sebetulnya, ujung-ujungnya ya private gitu. Nah, jadi balik lagi. Kalau tadi Mas Hendra bicara bahwa semua apapun, ketika dia benar-benar berserah diri kepada realitas, dan dia benar-benar mengalir dalam kehidupan, inna dina indallahil Islam ini nggak berbicara tentang Islam I kecil atau yang disebut merek tadi gitu. Nah sekarang maaf ya, suka kegeeran Mas Hendra, maaf ya, inna dina indallahil Islam, ngelihat KTP Iya. Islam, wah Aku Islam, Rek. terbaik nih gitu. Kamu kafir. Iya. Gitu kira-kira Mas. Mantap. Jadi selama ini kita suka kegeeran ya. Jadi parameter point of view dari Islam sendiri itu adalah ketika kemudian seseorang bisa surrender total, Iya. penerimaan total apapun yang terjadi di dalam hidup. Yes. Karena Allah itu sang realitas gitu. Makanya kalau kita banyak menolak realitas, berarti banyak keinginan kan? Banyak konsep gitu, Mas. Nah, konsep-konsep itu yang disebut ilah. Maka tidak ada konsep kecuali realitas gitu. Tidak ada konsep kecuali realitas. Ya mau nggak mau realitas kita ketemu hari ini. Dan ini nggak bisa ditolak gitu. Dan ketika penolakan terjadi, pasti nggak enjoy gitu, Mas. Iya, betul Kang. Akhirnya, contoh sederhana Mas Hendra.
saya besok mau jualan, punya ekspektasi 100. Nah, taunya yang laku cuma 5, Mas. Kecewa kan? Iya dong. Berarti kalau saya kecewa, berarti saya menolak realitasnya. Kafir saya. Kafir. Itu ya kafir ya. Simpel. Berarti setiap hari kita sering jadi kafir ya. Oh pasti, pasti. Karena kafir itu selalu berbolak-balik, Mas. Surga, neraka, kafir, Islam itu berbolak-balik tuh. Bangun tidur lagi happy, surga. Surga. Terus baca sesuatu jadi bete, masuk ke neraka. Gitu, tercover. Gitu. Happy lagi, jadi bolak-balik tuh. Makanya kolaba itu kan berbolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, kenapa kita perlu pengingat yang sehari 5 kali? Supaya ngecek hari ini lebih banyak kafirnya, lebih banyak Islamnya gitu, Mas. Oh gitu. Oke, Persentasenya oke, yang mana gitu. Lebih banyak di neraka atau lebih banyak di surga gitu. Gitu. Mantap, mantap, keren, luar biasa, Kang Abu Marlo. Selanjutnya begini, Kang. Di dalam hidup itu kan kadang kita kebahagiaan yang menentukan diri kita bahagia itu terkadang lebih banyak faktor eksternal gitu. Jadi kita suka melekat nih pada orang yang kita sayangi gitu ya. Nggak nurut begitu, kita sudah galau gitu ya. Kita melekat pada benda-benda berharga yang kita anggap itu milik kita gitu ya. Padahal itu hanya titipan gitu. Nah, maksud saya bagaimana caranya tips supaya kemudian tidak ada kemudian yang bisa merenggut kebahagiaan dalam diri kita itu, even itu adalah orang-orang yang kita cintai ataupun harta yang kita punya. Caranya bagaimana? Oke, Mas Hendra, kita harus ngebedain dulu mana mencintai dan mana melekat. Ini suka ketukar nih. Oke. Ngomong I love you, tapi ternyata attachment ke melekatan gitu. Oh, Ciri-cirinya sederhana aja. Kalau udah mulai gini, kamu harus membuat aku bahagia. Itu bukan cinta namanya. Itu dagang. kalkulasi. Kalkulasi. Makanya sekarang orang ngomong cinta, tapi kebanyakan jadi trading gitu, jadi dagang. Oh, ini yang paling banyak banget nih. Aku ini sudah berkorban untuk kamu. Lah kalau masih ngerasa berkorban, itu udah bukan cinta namanya. Maka tidak ada pengorbanan dalam cinta gitu. Tidak ada. pengorbanan dalam cinta. Nggak ada loh kalau udah merasa berkorban. betul. Dagang itu namanya gitu. Meskipun hujan-hujan, panas-panas, Iya. lakukan karena cinta aja. Gitu. Karena cinta aja. Nggak ada reason gitu loh, Mas. Jadi kalau sekarang kita masih ada faktor eksternal yang kita anggap bahagia, itu bukan bahagia. Itu kesenangan namanya. Makanya ada happiness, ada pleasure. Ketika kita mencari kesenangan, faktor eksternal gitu. Itu satu. Nah, yang menarik Mas Hendra, hukum lah ya. Kita hanya akan disakiti hatinya sama orang yang kita sayang, titik. Kita hanya akan disakiti hatinya oleh orang yang kita sayang. Gitu. Jadi bukan musuh kita yang menyakiti hati kita loh. Justru orang yang kita care. Betul. Gitu Mas. Karena begitu ada sayang, di situ ada attachment. Dan begitu ada attachment, maaf ya, yang namanya mencintai, saya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saya sayang sama bunga, saking sayangnya sama bunga, dipetik, dibawa kemana-mana, ya mati lah. Tapi kalau saya sayang sama bunga, biarkan dia tumbuh sesuai dengan benihnya. Mantap. Ya buktinya sayang, ya kamu tumbuh dong. Iya. Maka mencintai itu membebaskan sebenarnya, to liberate. Bukan untuk kontrol, bukan untuk posesif gitu, bukan. Nah jadi sekarang tuh banyak ngomong I love you, Mas Hendra sorry ya, sorry nih. 99% orang yang ngomong I love you tuh bullshit Mas Hendra. Bullshit aja. Bohong, kenapa? Dia bukan mencintai dia, ini cewek nih, I love you. Saya bukan mencintai cewek ini, tapi saya punya kategori. Kategorinya putih, seksi, ini. Kebenaran ada di dia. Jadi saya mencintai kategori saya yang ada di kamu. Oh, alah. Betul nggak? Sehingga nanti kalau dianya berubah, kayaknya udah mulai nggak I love you lagi deh. Kenapa? Karena kategorinya udah nggak cocok gitu. Kategori identitas personal ya. Yes. Kita yang bikin gitu Mas. Makanya kalau ngomongin pernikahan ya Mas ya, fase fall in love itu, di pernikahan itu berubah dari fall in love menuju unconditional love. Maksudnya apa? Fall in love itu kan kita lagi dibajak sama hormon, Mas. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta jadi bego deh semua gitu. Iya. Nah, di situ masih ada transaksional. Tapi bagaimana mencintai tanpa syarat? Jadi kalau masih ada aku mencintaimu karena selesai. Itu bukan cinta, namanya dagang. Nah, artinya
ketika kita menyadari bahwa Mencintai tanpa syarat tuh seperti ayam ketika mau kawin gitu ya. Sikat aja gitu. oh enggak, kalau itu mencintai tanpa surat. Bukan tanpa surat, tanpa surat. Nah, beda loh. Syarat sama surat beda tipis Mas. Hati-hati. Enggak, karena kan dia nggak pernah tanya kamu agamanya apa, sukumu apa, sikat aja gitu kan. Gitu kira-kira. Nah, jadi kita harus ngerti dulu bahwa perasaan mencintai ini jangan-jangan perasaan melekat, perasaan memiliki. Dan kita sadar bahwa kita ini tamu, semuanya nggak pernah punya hak milik gitu. Jadi poin yang paling penting untuk disadari bahwa tidak akan ada yang membuat kita bahagia kecuali diri sendiri untuk memilih bahagia. Oke. Jadi jangan pernah nyimpen remote control happiness di orang lain gitu loh Mas. Jadi suka gini nih, saya nitip ya, happiness-nya titip nih. Iya, iya. Gitu loh. Betul, Aku betul, happy betul, kalau betul. kamu gitu. Kalau kamu nggak gitu, aku nggak happy. Lah, kok jadi yang ngontrol orang lain ya gitu. Nah, berarti kita harus mengambil power itu sendiri gitu. Nah, itu yang disebut kesadaran. Kang Abu kalau seperti ini kira-kira bisa disebut sebagai cinta nggak sih? Kan Kang Abu kan sering datang di Kenduri Cinta gitu ya. Ya. Kita kenal sama yang namanya Umbulan Duparangi gitu ya. Ketika kemudian dia jatuh cinta sama seseorang yang berinisial NM, yang kemudian dia dinikahi sama bupati di Jembrana kalau nggak salah. Bahkan Umbu itu ketika kangen gitu ya naik bis ya dari Jogja ke Malang, lewat di depan pagar rumahnya gitu aja. Nggak dia sudah ngelihat. naik. Iya nggak lihat. Langsung naik bis lagi gitu kan ya. Iya. Bahkan ketika mau diajak ketemu, oh nggak mau ketemu kamu, takut terkotori hatiku untuk punya keinginan untuk memiliki dirimu, dan dia justru malah mendoakan terus. Itu cinta. Wah Mas, semakin kita mencintai sesuatu dengan penuh, semakin kita nggak akan mengatur, mengontrol, dan memiliki gitu. Gila. Bahkan ketika benar-benar mencintai, kita akan merelakan untuk dia dimiliki oleh siapapun dalam tanda petik. Nah itu the truth love gitu. Gitu Mas. Nah, tapi balik lagi, semuanya kembali ke ayam sih. Itu kan dahsyat Mas. Dahsyat. gitu. Jadi gini Mas. Once kita mencintai masih ada harapan untuk ada balik. Masih ada sesuatu in return tuh artinya ada pengembalian. Nah itu udah mulai dagang. Mas. Nah itulah kenapa Mas Hendra ini penting banget nih. Dalam perspektif hubungan, at least ada 3 pernikahan Mas. Makanya nomor 1 menikah dulu sama Tuhan. Karena kalau kamu sudah menikah sama Tuhan, kamu udah penuh dengan cinta. Maka tugas kamu bukan mencari cinta dari orang lain, tapi memberikan cinta. Gitu. Makanya bukan mencari, tapi memberikan, menyalurkan. Nah makanya kalau udah menikah sama Tuhan, bisa menikah dengan makhluknya gitu loh Mas Hendra. Dan kalau udah menikah sama Tuhan dan menikah sama makhluknya, dia mau A, mau B, mau C, nggak ada kaitannya sama kebahagiaan saya, karena kebahagiaan saya tidak dikontrol oleh siapapun gitu. Karena saya udah penuh cinta oleh penuh cinta ilahi gitu. Apa kurangnya lagi gitu kira-kira. Makanya mawadah warohmah tuh di situ Mas. Oke. Gitu. Akhirnya kita bisa mengerti dan memahami tanpa berharap dimengerti dan dipahami. That's it. Dan itu kan bertumbuh Mas. Gak bisa gitu. Gak bisa. Makanya ya kembali ya. Prosesnya adalah belajar melepaskan kemelekatan gitu. Unik sih Mas kalau kita ngomongin cinta sejati itu jadi kebalik gitu. Kayak gimana ya, mempersepsikan cinta sekarang tuh gini nih Mas. Iya betul. Pegang gitu, diatur gitu semuanya. Ini mah nyiksa namanya Mas, gitu, bukan cinta. Posesif gitu bahasanya. Dan itu skill ya Kang ya? Skill. Skill ya? Oh skill banget Mas. Nggak bisa kalau nggak dilatih. Nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak Nggak bisa. Makanya kenapa ada institusi namanya pernikahan. Oh, oke. Munakahat itu latihan perang panjang Mas. Gitu kira-kira. Oke. Mau break dulu? Lanjut dulu ya? Lanjut lah, Oh, aman. lanjut ya. Tenang aja. Dalam apa tuh namanya? Dalam dialektika spiritual kita sering ya. Sekarang lagi rame-ramenya teman-teman muda-muda gitu, mungkin dia mulai jenuh dengan agama, lari ke agnostik gitu. Ya. Agnostik, ateis gitu. Saya pengen dengar apa tuh namanya perspektifnya Kang Abu tentang agnostik, ateis gitu kan. Itu gimana sih Kang sebenarnya? Ya, mungkin gini Mas.
Karena mungkin marketing agama sekarang kurang asik gitu ya. Dalam tanda petik ya. Monoton gitu ya. Monoton gitu. Dia cuman ngomongin ketakutan. Iya, betul. Dia cuman ngomongin neraka gitu. Apalagi sering menjanjikan yang bukan punya dia gitu. Menjanjiin surga lagi gitu. Kayak punya dia aja gitu misalnya. Nah, akhirnya kan dengan sekarang era generasi Z katakanlah, yang udah informasinya sangat overload gitu kira-kira. Ya semuanya kan informasi ini sekarang kan udah kepenuhan gitu loh, Mas. Di mana zaman dogma dan doktrin sekarang itu mulai drop gitu. Udah nggak bisa loh sekarang buat teman-teman yang punya anak atau cucu generasi Z. Kamu kalau nggak dosa, nggak apa-apa, gitu kan? Iya, betul. Gitu, nggak tahu. Beda sama baby boomers gitu. Berarti kan antara baby boomers masuk ke selenial, ke milenial, ke Y, ke Z, ini kan ada perubahan gitu. Makanya kalau ngomongin Imam Ali itu keren banget bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Bahwa kalau sekarang kita berbicara dalam konteks apapun, informasinya sekarang sangat overload, banyak banget. Kan pintu masuknya logik, Mas. Makanya kalau nggak logik, susah gitu. Nah, saya sih sangat menghormati pilihan apapun, Mas. Buat saya mau orang jadi agnostik, pilihan. Mau jadi ateis, pilihan gitu. Cuman jangan nanggung gitu. Gitu. Nanggung itu apa parameternya? Nanggung tuh gitu, cuman gara-gara malas ngomong aku ateis. Malas sholat maksudnya gitu. Nah, aku ateis gitu misalnya. Iya. Nah, artinya itu semua adalah jalan, Mas Hendra. Ketika kita bicara masalah agnostik atau ateis, itu adalah pilihan. Karena pada akhirnya apapun perjalanan ini, semuanya pasti akan menuju kepada si pencarian jati diri sih sebenarnya. Nah, jadi buat saya, ada orang percaya Tuhan, pilihan. Nggak percaya, nggak apa-apa. Karena mau percaya nggak bisa ngebuktiin, nggak percaya juga nggak bisa ngebuktiin gitu. 50-50 tetap. Iya. Dan sekarang banyak banget kan forum-forum yang ngeributin adanya Tuhan, nggak ada. Ngapain sih diributin gitu? Karena output perspektifnya buat saya adalah mau percaya Tuhan kayak, mau nggak, mau agnostik, mau beragama, mau apa. Kunci utama kehidupan adalah apakah saya memberi kontribusi baik pada society gitu. Apakah saya bermanfaat gitu. Outputnya buat saya sih adalah pada kebermanfaatan itu gitu. Karena nanti melalui jalur apapun saya rasa ujung-ujungnya adalah pencarian sang sejati tadi gitu. Gitu sih, Mas. Jadi buat saya ini fenomena yang sekarang kita tahu ya angka apa ya, ateis let's say gitu ya. Data yang terakhir saya baca tuh di Arab sendiri tuh naik banget tuh, Mas. Oh iya, di Arab padahal ya. Di Arab tuh naik banget gitu. Nah, artinya sekarang jengah dengan sebuah diksi-diksi gitu atau premis-premis yang nggak make sense gitu. Nah, makanya kenapa sih kalau Quran ngomong tatafakarun, ada perenungan gitu ya, menggunakan akal gitu. Jadi saya rasa pintu logik sekarang penting banget untuk masuk ke dalam kesadaran gitu. Itu sih. Baik. Oke, Kang. Ini ada nitip pertanyaan dari teman-teman di grup Telegram, Kang. Kang Abu, bagaimana cara menemukan misi jiwa? Apakah misi jiwa di setiap kehidupan akan berbeda-beda? Bagaimana jika hidup tidak sejalan dengan misi jiwanya? Oke, saya akan jawab ini dengan cara gampang aja ya, Mas Hendra ya. Karena misi jiwa itu sama dengan kita mencari passion sebenarnya. Oke. Gitu. Karena gini, setiap kita pasti punya misi dan setiap kita pasti punya, kalau kita bicara hidup ini panggung sandiwara, pasti punya casting atau pemeranan. Iya. Jadi peran saya, peran Mas, peran teman-teman di sini nggak ada yang sama gitu. Makanya kalau hidup mau tenang dan damai dan bahagia, jangan curi peran orang lain. Itu nomor satu. Jangan curi peran orang lain. Duh, kayak dia pengen deh ngambil. Nggak bisa, itu perannya dia gitu. Nah, jadilah menjadi peran. Nah, saya akan memudahkan dengan cara yang sangat praktikal, Mas Hendra. Misi jiwa itu bisa dicari dengan cara, aku punya interest atau punya kesukaan apa sih dalam hidup ini. Karena kita punya dikasih bibit interest tuh. Passion lah bahasanya gitu. Kan gini, orang ada yang suka bola, ada orang yang suka catur, ada orang yang suka macam-macam gitu, Mas. Itu adalah bagaimana dia mencari, salah satunya adalah passion hidupnya gitu. Nah, mungkin ini pernah kita singgung sedikit di pertemuan sebelumnya, tapi saya pengen agak lebih dalamin lagi gitu. Teman-teman mulai coba cari ke dalam dirinya, apa sih yang saya kerjain itu sangat, rumusnya 4E, Mas Hendra. Yang pertama tuh easy. Easy itu mudah. Nah, kayaknya saya ngerjain ini tuh mudah banget gitu. Gitu, Mas. Dan mudahnya kita beda-beda loh. Ada orang yang kalau ngelukis mudah banget buat saya. Saya, Mas, kalau disuruh ngelukis, angkat tangan deh. Saya disuruh ngelukis, suruh nyanyi, udah aja.
mendingan main sulap gitu. Tapi buat yang senang nyanyi, senang ngelukis, main sulap mungkin nggak easy buat mereka. Betul. Gitu kira-kira. Jadi sederhana, cari apa yang aku sangat easy, sangat mudah, aku ngerjainin tuh mudah aja. Itu satu. Yang kedua, mulai masuk nih. Kayaknya aku enjoy deh ngerjain ini. Enjoy itu artinya kan nyaman, Mas. Menikmati. Mas Hendra pernah dengar kata passion ya? Iya. Pernah tahu roots kata passion? Passion itu Kita datangnya dari kata patio. melakukannya berdarah-darah. Kita mau Melakukannya itu. berdarah-darah, menderita. Iya, siap menderita untuk Siap melakukan menderita. itu, gitu. Artinya, semenderita gimana pun, saya tetap enjoy. Gitu. Itu Istilahnya, ngerjain sesuatu meskipun nggak dibayar, nggak apa-apa deh. Oh iya. Gitu kira-kira. Karena kenapa? Saya enjoy di situ. Easy, enjoy. Easy, enjoy. Nah, yang ketiga namanya excellent, Mas. Excellent. Bikinnya bagus. Bagus. Top gitu ya. Gitu. Dua orang ngukir, tapi karena yang satunya nggak passion, yang satunya passion, ini ukirnya bagus banget. Nah, kalau easy, enjoy, excellent ini menyatu, baru yang keempat nih, earning, menghasilkan. Oke. Maka yang saya selalu cerita bahwa paling enak hidup adalah melakukan hobi yang dibayar, Mas. Temukan hobi dan jadikan itu sebagai pekerjaan. That's it. Oke. Cuman kan nggak seideal langsung bisa nemuin ini kan. Iya. Makanya ya udah sekarang yang paling mudah sekarang apa? Kerjain dulu nggak apa-apa sih. Cuman jangan lupakan bahwa kita punya 4E ini gitu kira-kira. Karena Mas saya banyak banget ketemu orang yang udah belasan tahun jadi dokter. Oh dia menderita banget sebenarnya. Oh. Nggak happy, Mas. Meskipun duitnya banyak. Tapi nggak fulfill gitu. Nggak happy aja udah. Wah, marah-marah mulu tiap hari. Pokoknya kemarin saya cerita bahwa kalau udah mulai ngantor setiap jam 12 ngelihat jam kapan pulang, udah aja. Itu udah alamat, Mas. Iya. Kalau udah hari Jumat, yes Jumat dan besok libur, happy banget. Itu udah alamat tuh. Oke. Kalau udah Sabtu sore lemes karena besoknya mau ngantor, udah alamat lagi gitu. Nah, coba mulai kalau pakai bahasanya itu adalah penelaahan gitu ya. Self-inquiry itu artinya selidiki lah. Jangan-jangan selama ini kita terpaksa melakukan ini. Meskipun kalau dalam kondisi memang hanya ini yang ada dulu, nggak apa-apa sih. Tapi belajarlah untuk menyelidiki. Jangan-jangan banyak potensi yang belum saya gali di dalam karena saya terlalu sibuk mencari sesuatu keluar gitu. Nah, jadi 4E itu tadi sih, Mas. Untuk menemukan misi jiwa, hal yang paling mudah yang mungkin saya bisa sharing dengan sederhana dan cepat, kira-kira temukan itu gitu. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi untuk menemukan misi jiwa 4E tadi. Yang pertama easy, enjoy, excellent, Earn. dan Earn itu mendapatkan. Oke, menghasilkan. Menghasilkan. Kang Abu, ketika kemudian kita kan sering dengar ya bahwa ketika kemudian anak masih berada di dalam kandungan, itu katanya sudah ada yang namanya MOU dengan Tuhan gitu. Sudah ada perjanjian gitu. Itu sebenarnya benar apa enggak? Oke, kita bicara benar atau enggak, tapi mungkin dari beberapa perspektif ya, Mas ya. Atau benar atau enggak, saya juga nggak ingat sih sebenarnya. Tapi kira-kira ginilah, Mas. Itu tuh sebenarnya kalau di-relate ke Quran tuh ada di surat 7 ayat 172 gitu. Bahwa ingatlah ketika kamu di dalam rahim, di perut ibumu gitu ya, itu ada satu klausal di mana kita mengadakan temu muka langsung sama Tuhan dalam tanda petik itu. Nah, jadi bahasa gampangnya gini, Mas Hendra. Ini saya cerita dari segi quote and quote dongengnya dulu aja ya, supaya mudah gitu. Dari 300 juta sperma, itu dipilih satu. Betul. Jadi katakanlah ada perusahaan mau nge-hire pekerja gitu. Dia bikin tuh. Nah, berarti kan yang si satu ini harus interview dulu dong sama user gitu, sama yang punyanya gitu. Untuk deal-dealan gitu kira-kira. Nah, maka ketika deal-dealan, di alam rahim itu A sampai Z-nya tuh udah kita omongin tuh. Kamu akan begini. Ya disebut live preview lah gitu. Gitulah kira-kira. Nah, konon kalau sampai A sampai Z-nya semua checklist dan kita oke, maka dia lahir, Mas. Tapi waktu itu ada yang kitanya nggak cocok, keguguran gitu misalnya. Karena ada satu yang nggak mau ke checklist gitu misalnya. Nah, jadi singkat cerita, dalam perspektif ini, kita terlahir itu sudah mengiyahkan apapun yang akan terjadi gitu. Artinya siap menerima apapun. Meskipun nanti di sini ada free will, ada pilihan. Dan itu nanti kita bisa panjang lah ceritanya. Tetapi nanti kita ngerti juga bahwa apa sih
kontrak MOU ini cuma mau berbicara tentang siapapun yang datang ke sini punya peran di sini. Dan semua yang datang ke sini perannya penting, Mas. Jadi jangan pernah, aku tuh cuman tukang sapu gitu. Aku tuh cuman tukang ini. Ini bukan merendahkan ya, dalam tanda petik ya, maaf banget ya. Tapi maksudnya adalah jangan lupa bahwa setiap siapapun punya peran karena ini udah ada MOU di mana sang sutradara agung ini tahu casting-casting yang terbaik untuk si panggung sandiwara ini, ya inilah pemeran-pemerannya gitu. Nah makanya kenalilah peran itu. Dan ketika kita mengenali peran itu, kita tahu bahwa oh ternyata aku tuh, yang tadi misi jiwa tadi, aku tuh ternyata hidup untuk ini gitu. Misi jiwaku tuh ini gitu. Dan itu nanti berjenjang Mas Hendra. Bertahap gitu. Aku dulu waktu nemuin passionku di musik, aku musik tuh. Tapi ternyata, oke, kayaknya pindah ke sulap gitu. Tapi kayaknya, pindah ke dialog positif gitu. Dicari benang merahnya, saya tuh senang mengentertain, senang ngebuat orang happy, senang macam-macam tuh di situ gitu. Nah, ternyata dari ini semua si semesta lagi mempersiapkan saya gitu. Saya bisa tahu gimana cara broadcasting, saya bisa ngomong, saya gimana untuk belajar audience management, bagaimana memanage, dan akhirnya saya mendapatkan itu setelah terdidik di sini. Oh ternyata PR-nya sekarang gini gitu loh Mas Hendra. Karena di sini udah dipersiapkan nih, di-planting lah bahasanya gitu, dipupuk lah gitu kira-kira. Jadi ya sekarang saya bisa ngerti banyak hal karena ya saya belajar public speaking, saya belajar audience management tadi gitu, saya belajar ina itu seterusnya. Ternyata untuk sekarang di sini ketemu Mas Hendra gitu. Gitu Mas kira-kira. Sehingga akhirnya kemudian bisa mengambil sebuah konklusi, inilah jalan dharma saya gitu. Oke. Dan itu butuh tetesan keringat bahkan tetesan air mata. Ngeri ya Pak. Maka ada berbuat, ada bekerja Mas. Ini buat saya berbuat. Sulap buat saya bekerja. Oke. Gitu. Kalau bekerja, kita ngomongin kontrak nih. Tapi kalau berbuat, nggak ada kontrak di situ. Betul. Gitu Mas. Betul. Luar biasa. Nah, menerima apapun yang datang dalam hidup ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Abu Marlo, itu sebagai parameter bahwa kemudian kita bisa disebut sebagai Islam itu ya karena kita benar-benar bisa pasrah, ya, menerima total gitu segala sesuatu yang ada sesuai realitas gitu. Tapi kan ini benturan juga dengan yang namanya kalau orang Jawa itu bikinnya dia sabda gitu Kang. Atau sekarang bahasa anak-anak zaman sekarang itu afirmasi gitu atau mantra begitu. Nah, bagaimana Kang? Di satu sisi kita harus menerima realitas yang ada, tapi di sisi yang lain kita diajari bikin sabda sendiri nasibmu seperti apa gitu kan ya, afirmasikan sendiri. Itu bagaimana Kang? Ya, gini Mas. Itulah kenapa ada statement di mana kalau kemarin kita ngomongin tentang hukum semesta gitu ya. Ada attraction, ada action. Oke. Dan ini nggak bisa lepas gitu. Satu paket ya Kang ya? Satu paket. Iya. Jadi nggak bisa lepas bahwa saya mengafirmasi terus, tapi saya tidak melakukan sesuatu. Gitu. Itu nggak mungkin. Oke. Nah, tapi nanti kita ngerti Mas Hendra bahwa setiap kita tuh punya kadarnya masing-masing. Segila apapun kerja kalau kadarnya segitu ya segitu gitu. Jadi poin utamanya adalah kita punya keinginan tertentu, kita mempersiapkan jalan ke situ dan kita mencintai prosesnya. Artinya apa? Yang kita nggak usah harus pikirin adalah hasilnya. Sebentar. Kadar itu besar kecilnya kadar itu given atau bisa diupayakan? Bisa diupayakan juga. Kita yang membesarkan juga gitu. Oke. Jadi contohnya gini Mas Hendra. Kalau sekarang wadah gelas saya cuma 1 liter, terus mengafirmasi 200 liter gitu. Ya jangan mengafirmasi 200 liter dong. Wadahnya gedein dulu. Maka si afirmasi akan datang gitu. Mengisi gitu kira-kira. Nah sekarang kan gini loh Mas. Berafirmasi itu jadi kayak halusinasi gitu. Beda sama imajinasi ya. Iya. Once kita berimajinasi, kita bikin planning gitu. Saya mau ke situ, planningnya gini. Itu imajinasi. Itu imajinasi. Tapi kalau halusinasi, saya cuma pengen punya cita-cita, terus jalannya gimana? Nggak tahu, gitu loh Mas. Jadi pokoknya afirmasi gini aja, mau gimana? Nggak tahu, pokoknya gitu kira-kira. Sehingga nanti kalau kita udah punya track-nya untuk menuju, ya kayak gini loh Mas Hendra, sekuat apapun, segimanapun gitu ya, kalau belum waktunya berbuah, nggak bisa Mas. Oke.
Nunggu siap dulu. Nunggu siap dulu. Kita belajar dari pohon apel, Mas. Oke. Pohon apel itu tidak berusaha untuk jadi alpukat. Iyalah benar. Betul nggak? Heeh. Tapi dia segimanapun do the best. Karena aku pohon apel, aku jadi buah apel aja deh. Meskipun sebelahnya durian. Dia nggak ngeliat pengen gitu deh. Gitu. Karena dia akan tumbuh sesuai dengan benihnya gitu. Nah, jadi balik lagi tadi gitu bahwa ketika saya berafirmasi terserah gitu. Karena itu opsi kan. Terserah aja. Tetapi penting untuk menuju kepada di sini itu ada tahapan-tahapan realitas-realitas yang harus kita sadari, terima gitu. Karena nggak mungkin wadahnya 1 liter langsung diisi 100 liter. Naik dulu. Dan semua berjenjang gitu Mas Hendra. Nah, jadi maksud saya adalah poin utama dalam melakukan apapun menuju kepada tujuan, kunci utamanya adalah setia dalam proses gitu. So, silahkan kita mau berafirmasi apa. Tapi yang jelas, begitu kita mengafirmasi, pastikan antara pikiran, perasaan, energi, dan tubuh selaras. Ini yang penting, Mas. Karena kalau ini nggak selaras, nggak jadi nih gitu. Nggak mungkin gitu. Karena mau menuju kepada titik cita-cita, Tubuh kita itu harus kan tindakan maksudnya. tindakan, Kan? move. Oke, sip. Sekarang ini Mas, banyak planning, tapi nggak ngapa-ngapain. Iya. Gimana? Iya. Planning bagus, tapi ngomong, kayaknya nggak mungkin deh. Lah, gimana sih? Sesaat kita ngomong aku nggak mungkin, kayaknya nggak bisa gitu. Iya. Sama dengan aku nggak mau, yang akan terjadi gitu. Maka pikir, rasa, energi, tubuh, selaras. Nah, itu nanti proses gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak menjadi sebuah tindakan, tidak geser menjadi sebuah tindakan, itu gara-gara belum masuk ke bawah sadar. Itu bener apa nggak sih, Kang? Gini, bawah sadar itu kan program. Oke. Sesuatu yang baru kita mulai, itu perlu pengulangan untuk masuk ke bawah sadar. Betul banget. Betul Supaya banget. jadi ahli, Mas. Iya. Makanya kenapa perlu latihan? Let's say, pemain piano, kenapa dia harus latihan 8 jam sehari? Supaya dia tidak menghafal, tapi dia memainkan. Dia menyatu. Dan penyatuan itu hanya terjadi di bawah sadar. Karena bawah sadar ini udah benar, subconscious mind ini 95% playing gitu. Ini Mas Hendra nanya, ini kan saya jawabnya pakai bawah sadar gitu. Iya. Ya. Karena di bawah sadar ini udah banyak program-program yang saya tinggal, kalau bahasanya di video tuh diedit aja sih. Iya. Mas Hendra nanyanya apa, saya tinggal ngambil data di bawah sadar. Tek. Dah, Iya. gitu kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita tidak melatih, maka kita tidak terlatih. Dan ketika kita tidak terlatih, kita akan cepat putus asa dan cepat keluar gitu Mas. Kayaknya aku nggak bisa deh. Udah aja. Kenapa? Ya baru 3 hari latihannya. Kayak nge-gym Mas. Iya. Baru seminggu. Kayaknya belum bisa. Baru seminggu lah. Makanya kenapa perlu ritual yang berulang-ulang gitu. Makanya semakin kita mengolah, semakin kita melatih, semakin akan terekam di bawah sadar. Jadi semakin gampang melakukannya. Sama lah Mas dulu waktu main sepeda pertama kali, waduh susah. Tapi sekali bisa, kita akan bisa sampai sekarang. Lisan, pikiran, perasaan, tindakan, manunggal jadi kenyataan. Yes. Oke, nah ketika kemudian itu sudah selaras ini ya, apakah itu sama dengan keyakinan? Yakin? Gini, yakin, itu kan ada 3 yang kemarin saya cerita Mas. Oke. Ada cuman baru ilmu, Oke. Ilmu yakin ya? Ini ada menurut. Menurut. Yakin. Mas Hendra ini kue enak. Mas Hendra yakin? Yakin sih, info doang. Info doang. Nyobain belum? Belum. Nah, yang kedua Ainul ngeliat nih, udah lumayan. Nah, yakin yang ketiga itu hakul, Hakul yakin. mengalami, udah nyicip, gitu. Sehingga kenapa saya bisa cerita sesuatu yang mungkin ini adalah pengalaman. Karena apa yang saya ceritain, ini semua udah saya icip-icip gitu loh. Oke, paham. Maka power sesuatu yang disampaikan berdasarkan pengalaman, itu getarannya kuat, Mas. Ya. Ketika sudah selaras tadi berarti sama dengan hakul yakin. Hakul yakin. Oke, sip. Karena terjadi gitu loh. Mas. Sip. Gitu. Sip. Masuknya ke situ gitu. Nah, aku tertarik ketika Kang Abu tadi bicara soal wadah gitu. Ada nggak tips supaya kemudian kita bisa membesarkan wadah kita gitu? Oke, membesarkan wadah artinya apa? Tidak terlalu fokus pada hasil. Tidak terlalu fokus pada hasil, menikmati proses. Menikmati proses. Contoh Mas, kalau kita terlalu fokus pada hasil, kita tuh punya radar kecil. Jadi cuman segini aja. Lupa bahwa radar kita tuh tidak terbatas. Duh pokoknya pengen 100 deh. Padahal semesta mau ngasihnya 1 juta gitu. Iya. Ya bukan berarti nggak boleh punya target, bukan Iya, sih. iya, Tetapi begitu kita based on goals gitu ya, dalam artian kita lihat
Pokoknya hasilnya gini, kita udah membatasi sebenarnya. Nah, tapi kalau kita dalam proses dan menikmati prosesnya, nah pelan-pelan ini nggak jadi terlalu penting, maka mau jadi mau nggak, ya udah gitu ya misalnya. Tapi sekali lagi ya, kan saya selalu ulang, maaf ini agak kasar Mas Hendra, beda tipis antara ikhlas, sabar, dan tolol Mas Hendra. Ini beda tipis nih. Gitu. Aku sabar aja, nggak sih tolol aja sih gitu ya. Nah, artinya orang bicara bahwa saya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, hasilnya saya ikhlaskan. Sering dengar gitu nggak? Iya. Yang terbaik tuh sebelum mulai udah ikhlasin aja sih gitu. Dari prosesnya aja udah diikhlasin gitu. Nah, semakin kita mencintai proses, semakin wadahnya akan luas gitu. Oke. Semakin akan luas lagi. Dan proses ini outputnya adalah kebermanfaatan sih Mas. Kebermanfaatan. Semakin bermanfaat, semakin wadahnya luas. Oke. Jadi kalau misalnya kita pengen menaikkan atau memperbesar wadah rezeki, tanggungannya ditambah aja. Disengaja nambah aja. Yes. Oh, itu bule yang ngomong aku waktu kecil. Itu tetanggaku sebelah kanan, sebelah kiri. Yes. Oke. Berarti mindsetnya bukan untuk aku. Semesta bakal tahu bahwa oh kamu ini dapat ini untuk tetangga yang fakir miskin, yang apa. Pak Heru langsung top, itu yang dilakukan. Makanya SPBU-nya banyak. Iya, kan itu dahsyat. Iya, dahsyat. Karena nanti dia ngerti bahwa dia melakukan ini bukan untukku, Betul. tapi society. Itu yang disebut rahmatan lil alamin gitu lah. Dan ngerti bahwa kita ini hanya distribusi aja sih gitu. Bukan untuk memiliki gitu. Karena kan hidup bukan apa yang kamu punya. Setelah kamu punya, kamu akan jadi apa? Itu yang penting Mas. Becoming gitu. Nah terus kalau kita nggak becoming, udah puas gitu. Tapi apakah saya menjadi lebih? Gitulah kira-kira. Kebermanfaatan ya teman-teman. Oh, udah Satu deh. kuncinya Ada. itu kebermanfaatan. Udah aja. Ingat tuh. Semakin mencintai proses dan outputnya adalah kebermanfaatan, jangan kaget kalau wadahnya ngegedein terus gitu. Jangan kaget aja. Berarti bisa disiasati gini dong. Istri kan baru satu gitu. Enggak, istri kan 3 Mas. Oh, Kalau satu Iswan. oh Iswan. Jadi kalau ngomong aku punya istri berapa satu, nah itu kafir namanya. Kafir. Aduh. Itu bisa dijadiin alasan sih buat istri. Boleh. Kenapa nikah lagi mau memperbesar wadah? Parah. Oke. Gini. Apa tuh namanya? Sebentar lagi kan kita puasa kan, ya kan, masuk bulan Ramadan gitu. Ya. Secara hakikat gitu, kenapa sih kemudian orang harus berpuasa? Ya. Secara hakikat ya. Oke. Gini Mas. Kalau kita bicara masalah Ramadan dan puasa ini banyak faktor yang harus kita kupas gitu. Wah, ini luas banget gitu ya. Ini kita bisa satu episode sendiri sih. Cuman intinya gini. Puasa itu kita harus bisa membedakan bahwa bahasa Sanskrit dari puasa itu dari kata upavasa. Upavasa itu artinya menetap dengan Tuhan. Menetap dengan Tuhan. Berarti kalau mau menetap dengan Tuhan, disuruh diem. Gitu Mas. Diem ya kamu ya. Kamu jangan kemana-mana, diem dulu sebentar. Karena kalau kamu nggak diem, kamu nggak akan pernah mendapatkan, nanti banyak tuh, entah itu pencerahan, macam-macam lah gitu kira-kira. Nah, saya mau kasih contoh sederhana gini Mas Hendra. Quran tuh ngomong, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Tapi waktu kita niat, nggak pakai kata siam. Nawa itu saum. Iya. Ya kan? Padahal saum itu nggak ada urusan sama nggak makan, nggak minum. Oke. Karena saum itu artinya diam. Saum itu diam. Kalau siam? Siam itu urusan fisik, nggak makan, nggak minum. Siap. Berarti antara fisik, tadi si jiwa, dan manas, itu dua-duanya harus dipuasain. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini penting untuk melatih tidak sibuk, untuk meluangkan waktu supaya kita berjarak dengan semua yang mengacaukan manas, Mas. Itulah esensi dari Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya bulan enggak sibuk. Slow aja. Supaya kamu diem. Ada spasi gitu ya? Ada spasi, ada jeda. Ada jeda. Kenapa? Karena kalau kamu diem, kamu akan mendapatkan hal yang di luar kebiasaan. Makanya di bulan Ramadan itu, semua yang kita lakukan di luar kebiasaan.
Nah, saya mau menganalogikan diam gini, Mas Hendra. Ini tutup botol nih. Saya pindahin ke sini. Dia bisa pindah kan? Saya pindahin lagi ke sini, dia bisa pindah. Oke. Nah, berarti ada dua faktor, yang memindahkan dan yang dipindahkan. Iya, siap. Oke ya? Pertanyaan, faktor paling kuat kenapa dia bisa pindah? Satu, ada yang memindahkan. Tapi ada faktor penunjang yang sangat penting, Mas. Kenapa coba dia bisa pindah? Kenapa sih tutup botol ini bisa pindah? Karena dia diem. Coba kalau saya sekarang, ya benar nggak? Iya, Sekarang saya mau mindahin, dia gerak. Susah. Mau mindahin, gerak sendiri. Mau mindahin, gerak sendiri. Nah, biasanya kalau udah kejeduk, stroke, baru diem. Iya. Kejeduk, sakit, baru diem gitu. Makanya kalau dalam perspektif tarekat, Mas, kalau kamu tidak mentarekatkan dirimu, semesta yang akan memaksa mentarekatkan kamu gitu. Artinya di Ramadan itu kita suruh diem, maksudnya bahasa gampangnya lah ya. Ini kalau ngomongin pakai perspektif teologis ketuhanan gitu. Tuhan tuh mau mindahin kamu ke sini. Tuhan tuh mau mindahin kamu ke sini. Aku tuh udah mau lama mindahin kamu, cuman kamunya nggak mau diem sih gitu. Kamunya pengen keinginan sendiri, mau sendiri, punya ekspektasi gitu. Coba kamu diem. Dan ketika kamu diem dan berserah hanya kepada aku yang menggerakkanmu, maka aku akan menggerakkan ke tempat yang lebih baik. Misalkan gitu, Mas. Nah, Ramadan itu supaya kita yang asal diam aja. Karena dalam diam, kita akan diperjalankan. Nah, diperjalankan itulah nanti bahasanya. Kenapa di Ramadan ada nuzulul Quran? Ada Lailatul Qadar. Wah, itu luas banget sih, Mas Hendra. Nah, jadi intinya, bulan Ramadan itu bulan menghening. Bulan Ramadan itu bulan gak sibuk. Ya justru jadi paradoks ya. Kita malah makin sibuk di bulan Ramadan ya. Dengan semua kegiatannya. Betul. Makanya kenapa di situ ada tarawih, Mas. Tarawih itu rehat. Untuk diam juga. Kenapa ada sahur? Sahur itu untuk bangun lebih pagi, kontemplasi gitu. Nah, jadi inti dari puasa tuh bukan hanya nggak makan, nggak minum, tetapi juga bagaimana membuat si manas tadi, si jiwa tadi, diem. Diem di mana dia nanti selaras gitu pelan-pelan. Nah, jadi jangan hanya nggak makan, nggak minum, tapi poinnya juga bagaimana pikiran, perasaan, emosinya juga dilatih untuk stabil dan untuk tidak terlalu sibuk sih. Itu sih poinnya. Menurut informasi Al-Quran, kiamat tuh masih berapa miliar tahun kan? Ya, menurut informasi Quran. Iya. Berapa miliar tahun? Iya. Tapi di beberapa ayat juga sudah dekat. Udah dekat. Ini penting ya. Penting. Iya, penting untuk dibahas itu. Gimana Oke. menurut Kang Abu? Gini, Mas. Wah, ngomongin kiamat bisa 2 episode sih, panjang ya. Tapi saya mau ngasih Poin-poinnya aja, Kang. perspektif dulu nih. Di Quran itu kata-kata kiamat itu banyak banget terminologinya. Kiamah diartikan kiamat. Haqqoh diartikan kiamat. Oke. Sa'ah diartikan kiamat. Waqiah diartikan kiamat. Nah, sekarang kita mau ngomongin kiamat yang mana? Ini macam-macam. Ada yang ini juga kebangkitan juga. Nah, maka kalau berbicara kiamat dengan kata-kata kiamat itu sendiri, al-qiyamah. Al-qiyam itu artinya bangkit, Mas. Qiyam. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Oke. Lail itu malam, malam itu gelap. Maka bangkit dari kegelapan karena kita mendapatkan cahaya. Gitu loh, Mas. Jadi bahasa gampangnya, setiap detik kita bisa kiamat. Setiap detik bisa Setiap kiamat. Oke. Karena Mas Hendra yang jam sekarang bukan Mas Hendra yang jam 9 pagi. Betul. Mas Hendra udah kiamat berapa kali tuh? Gitu ya. Mas Hendra ketemu banyak narasumber nih ya. Mas Hendra dapat enlightenment. Setiap Mas Hendra habis ngobrol sama narasumber manapun, nggak mungkin Mas Hendra nggak ada sesuatu yang nyala gitu. Nah, itulah kebangkitan. Nah, itulah kiamat gitu. Nah, makanya kalau di surat 75 Al-Qiyamah, kiamat itu kaitannya sama nafs, sama jiwa. Makanya di situ ada nafsu lawamah namanya. Di mana jiwa yang mengalami pencerahan, jiwa yang mendapatkan peningkatan kesadaran, bahasa psikologinya disebut aha moment, Mas. Aha, momen. Jadi begitu seseorang, dia lagi kiamat. Gitu ya. Nah, makanya paradoksnya, sesuatu yang bangkit harus ada kehancuran dulu. Apa yang dihancurkan? Konsep lama. Kalau Mas Hendra nggak bisa ngelepasin konsep lama, susah nih untuk kiamat. Untuk kiamat. Iya. Saya tuh tahu sholat itu gini dari 10 tahun yang lalu, gitu. Saya tuh puasa tuh taunya cuman gini dari 10 tahun yang lalu. Harus dihancurin dulu nggak? Iya. Nah, kehancuran yang akan menimbulkan
Al-Qiyam tadi konsepnya adalah Iya, iya. pencerahan yang baru gitulah kira-kira. Iya. Jadi sekarang saya mengalami kiamat yang luar biasa. Tapi nggak usah cerita-cerita Iya. udah nggak ya. Itu rahasia kita aja. Oke, 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 oke. Selanjutnya begini, Kang Abu ya. Jadi ini mohon maaf semuanya bagi teman-teman yang belajar spiritual gitu ya, karena saya kan muter kemana-mana begitu ya. Mereka itu ketika ketemu sama guru spiritualnya itu, guru, aku lihat dong level of consciousnessku itu berapa gitu kan ya. Mm. Oh, kamu 300, kamu turun kemarin 350 loh ya. Mm-mm. Coba lakukan ini biar kayak Mbak ini, dia konsisten di level 600 begitu kan ya. Mm-mm. Terus ada lagi yang jiwa itu di metri Kang ya. Nilainya 9, 8 gitu. Tapi mohon maaf, ujung-ujungnya lagi-lagi adalah jualan spiritual sih, jualan spiritual gitu. Nah, gimana Kang? Apakah memang benar bisa level kesadaran seseorang itu diukur oleh Iya, seseorang? Itu gimana tuh gimana? Kang? Mungkin kalau tadi, guru gimana level kesadaran saya 200 gitu Iya, misalnya iya, ya. iya. Coba kasih 1 juta, pasti ditanya lagi, oh ini udah 600 deh kayaknya gitu. Apalagi yang datang cuantik gitu ya. Ya, saya apa ya, dalam konteks itu sih Mas Hendra ya, bahwa saya nggak tahu metodologinya seperti apa ya, tapi dalam perspektif saya bahwa ukuran itu dinamis Mas Hendra. Gitu ya. Ukuran itu dinamis dalam artian kita ini bergerak terus kan. Nggak ada yang statis gitu Tidak intinya. statis Itu ya. satu dulu gitu ya. Nah, jadi jangan gini loh Mas Hendra, orang tuh kadang-kadang gini, duh aku tuh level spiritualnya udah bagus, nggak mau turun, nggak mau turun, nggak mau turun gitu. Mau nggak mau pasti akan ada up and down kan, mau nggak mau gitu. Artinya apapun dalam kondisi apapun, kalau dalam konteks di Jawa itu disebut cakra manggilingan tuh ya, muter Oke. gitu ya, Mau nggak mau kita akan mengalami itu. Jadi ya balik lagi ya bahwa nikmatilah di masa mana cakra manggilingan sedang terjadi, ya udah itu adalah level yang sedang terjadi saat ini gitu. Nah, saya komain. Artinya kita pasti akan mengalami kedinamisan. Nah, saya sih pada perspektif ini gitu ya, entah orang mau pakai metodologi apa, entah kayak mungkin Hawkins itu bisa menilai dari tegangan kan, otot gitu. Kalau ototnya kaku, oh dia berarti levelnya segini. Kalau ototnya mulai oke, oh levelnya segini gitu. Nah itu pasti kan ada parameter indikator gitu Mas Hendra. Nah cuman buat saya, lucu tuh gini loh Mas Hendra. Ada orang nanya, Mas Abu, Kang Abu gitu. Saya mau belajar mengenal diri, Ya. Nah kamu kan mau kenal diri kamu, kenapa nanya ke saya ya? Gitu loh Mas Hendra. Kan yang mau dikenali dirinya sendiri, Iya. dalam tanda petik. Nah artinya, apapun penilaian dari luar dengan kata-kata A, kata-kata B, kata-kata C, buat saya itu nice to know, Mas. Bagus aja sih, lucu-lucuan lah gitu, untuk diketahui. Tapi pertanyaannya yang benar-benar mengalami siapa? Saya. Yang benar-benar bisa merasakan siapa? Ya saya gitu, Mas. Jadi maaf ya, ini ada banget yang tersugesti akhirnya, aduh kata guru aku lagi 200 nih, jadi ribut gitu. Betul. Jadi berantem gitu. Bahkan bisa begini loh Mas, yang nanti mau melakukan pekerjaan ini harus ada di level segini. Dia ngecek dulu, oh saya batal dulu deh, karena levelnya lagi nggak segitu hari ini. Misalkan gitu. Apapun, dalam perspektif saya, ini subjektif banget gitu ya. Buat saya membaca, menilai, mempelajari semua yang di luar, itu adalah informasi Mas Hendra. Tapi balik lagi, apa yang menjadi keputusan saya, itu adalah apa yang benar-benar saya alami dan saya rasakan gitu. Dan dalam artian, ini semua bukan memengaruhi gitu ya, tapi ini semua hanya memberikan informasi sih gitu. Nah apalagi ya maaf ya, kalau nanti ujungnya harus bayar, ujungnya harus nambah, ya balik lagi lah ya. Itu juga teman-teman kan bisa ngerasain ya, pakai si nuraninya gitu. Tapi kadang kalau nggak kejentok itu nggak sadar-sadar sih kayaknya. Nah, kadang dia memang harus ke situ dulu Iya sih. untuk Bener naik kelas ke juga. berikutnya gitu. Karena kan balik lagi ke kurikulum Mas. Iya. Jadi nggak bisa juga karena aku tuh terjebak di spiritual di guru ini dengan ini. Nggak apa-apa kurikulum kamu gitu. Oh, gitu. kurikulum kamu gitu. Iya. Karena untuk menemukan yang situ kamu harus keluar dulu di sini gitu. Betul. Jadi nggak ada yang dalam tanda petik ya kalau kita ngomongin benar atau salah, nggak ada. Karena setiap apapun yang terjadi itu pasti kebenaran.
Karena terjadi dong. Makanya disebut takdir kan. Iya. Udah kejadian gitu. Terus kalau kejadian disesali buat apa? Betul nggak? Makanya tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup. Nggak ada. Oke. Buktinya terjadi. Iya. Tapi pada level itu akan membawa kita naik ke level berikutnya. Naik ke level berikutnya. Naik ke level berikutnya gitu. Nah, jadi buat yang udah terjebak, ya nggak apa-apa, levelnya di situ. Nanti pelan-pelan naik, yang akhirnya nanti akan menemukan segala bentuk apapun di dalam. Gitu. Itu sih. Oke. Baik, Kang. Ini mumpung ketemu sama Kang Abu ya, kita tuntasin aja sekalian ya. Siap. Nggak ada break-breakan, langsung selesai gitu aja nanti. Ya lah, aman. Semeneng ini Kang, kalau narasumbernya Kang Abu tuh tadi malam aja, Ustaz tetap kesini nanti malam gitu. Padahal salah jadwal ya. Iya, salah jadwal Aduh. padahal. Jadi di dalam konsep Jawa itu kan ada yang namanya konsep sedulur papat limo pancer. Ya, Nah, ya. ini nih menarik kayaknya ketika Kang Abu Marlo saya pengen menggali. Menurut Kang Abu itu sebenarnya apa sih, Kang? Ya, itu tuh kalau dalam perspektif di Bali itu disebut kandepat Betul, kan. betul, Ya, betul, saya betul, sering ngobrol itu sama betul. Pak Wayan gitu. Nah, itu kan sebetulnya unsur antara angin, api, air, tanah Oke, gitu kan. oke. Bahwa itu tuh ada di dalam diri kita, Mas. Jadi maksud saya adalah sadarilah tubuh fisik ini itu adalah pinjaman dari ibu bumi gitu, Mas. Jadi saya mau mengambil perspektif kandepat atau sedulur papat ini tidak dalam perspektif yang lain untuk pelajaran. Bagi saya pribadi, mempelajari si sedulur papat kalima pancer itu adalah bagaimana saya terus mau merawat tubuh fisik ini gitu. Karena tubuh fisik ini adalah pinjaman dari ibu bumi yang banyak mengandung unsur makrokosmos yang disimpan di sini. Oke. Kan gini Mas Hendra, tubuh fisik ini kan nggak pernah hancur ya. Nggak pernah hilang maksud saya. Karena begitu nanti mati, dia didaur ulang, jadi makanan lagi. Makanan nanti jadi sperma, ya kan? Jadi mau nggak mau tubuh fisik kita ini kan barang second, Mas. Ya nggak? Artinya ini semua, ini adalah produk ibu bumi yang sudah bergulir gitu. Nah artinya kalau kita menyadari ini adalah pinjaman, di mana semua unsurnya ada di sini, saya menyikapi itu bahwa sedulur papat lima pancer itu inti nomor satu buat saya adalah self love, cintailah dirimu, rawatlah dirimu gitu Mas. Bagian tanah, air, api, angin. Ini kalau kita bicara luas banget lah ya. Tapi saya nggak pengen cerita ke ngawang-ngawangnya. Tapi praktikal buat saya menyadari itu adalah saya berterima kasih kepada tubuh fisik ini. Dan mungkin untuk mengingat gitu ya bahwa kapan sih kita terakhir bersyukur dan berterima kasih kepada tubuh gitu misalnya Mas. Kapan kita berinteraksi untuk bisa merasakan apa kebutuhan tubuh gitu misalnya. Yang selama ini jangan-jangan ini berteriak gitu. Yang kita skip aja gitu. Oke. Yang kita nggak tahu bahwa ini lagi memiliki kebutuhan apa gitu. Jadi intinya adalah dalam konteks itu mungkin sederhananya bahwa cintailah tubuh ini, cintailah kendaraan ini, karena tubuh dan kendaraan ini adalah pinjaman ibu bumi yang ya balik lagi ya, kalau pakai bahasa pertanggungjawaban gitu ya, pada akhirnya kan ini akan kembali gitu. Kita mau pakai apa dengan kendaraan ini gitu Mas. Itu sih buat saya tentang si sedulur papat kalima pancer gitu. Karena udah jelas tadi 4 unsur, berarti misalnya dalam praktik sehari-hari misalnya kita grounding, terus kemudian kita terkena sinar matahari, tidak kekurangan air. Itu banget. Konkret gitu ya Kang ya? Konkret. Oke. Makanya ada wudhu Mas. Oke. Wudhu kan kena air. Kalau nggak kena air disuruh kena apa? Tanah. Iya. Berarti kan bukan buat beres-beres bersih-bersih gitu. Betul. Jadi artinya cukupilah airnya, cukupilah vitamin-vitaminnya, cukupilah dengan gerakannya, semuanya gitu loh Mas. Oke. Jadi ketika kita, ya gimana ya, kalau pakai bersahabat lah dengan semua unsur yang ada di sini, ya pasti kan nyaman, relationship-nya enak gitu loh Mas. Nah saya lebih pengen bicara ini ke practical way gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada beberapa sahabat kita yang kemudian dia memahami itu sebagai sahabat virtual, Ya. teman virtual, yang itu sebenarnya bisa kita create sendiri lewat permainan bawah sadar dan kemudian dia bisa aktif gitu. Ketika kemudian kita lagi dalam bahaya gitu, kita terasa ada yang ngingetin gitu. Sampai kemudian dimodifikasi, oke, kamu yang bagian ngawal ATM-ku BCA ya, kamu bagian ngawal ATM-ku BRI, BNI dan seterusnya. Itu tuh gimana menurut Kang Abu tuh? Ya, itu semua nanti akan kalah sama AI sih Mas.
karena nanti ada artificial intelligence sih, Mas. Ya, saya di wilayah itu sih ya kembali ya, setiap orang punya kreasinya, setiap orang punya keyakinannya gitu ya. Setiap orang punya apa, tetapi buat saya apapun itu keyakinannya ya, kalaupun itu dalam wilayah private dan wilayah hubungan dia dengan si teman-temannya itu, ya buat saya sih sah-sah aja gitu ya, fine-fine aja gitu. Tetapi kembali bahwa kalau saya menceritakan sesuatu hal yang tidak relevan dengan yang namanya practical way gitu, Mas, yang akhirnya nanti malah muter-muter tidak halunya gitu, dicari, tapi lupa bahwa secara esensi bahwa intinya adalah setiap kita punya pengalaman masing-masing yang mungkin pengalaman itu juga nggak terlalu harus kita sampaikan gitu loh, Mas. Karena pada akhirnya adalah apa sih kebermanfaatan dari yang saya sampaikan gitu. Nah, saya lebih senang berbicara dalam wilayah yang bisa dipraktekkan secara real, nggak ngawang, tapi itu bisa kita aplikasikan gitu loh, Mas. Itu sih poinnya. Kang, ini nih pertanyaan teman Kang. Tuhan itu katanya laisa kamislihi sayun, Ya. ya kan? Tapi di sisi yang lain juga dikatakan nurin ala nur, gitu kan ya. Nah, menurut rasio Kang Abu bagaimana tuh dua hal itu? Kan itu tuh maksudnya kan nggak ada yang serupa kan, ya kan? Tidak menyerupai segala sesuatu. Tidak menyerupai segala sesuatu. Sekarang pertanyaannya gini, Mas Hendra. Nur ala nurin itu kan cahaya di atas cahaya. Sekarang pertanyaannya, kalau cahaya di atas cahaya, semua ini adalah produk cahaya, semua ini adalah sumbernya sama. Betul nggak? Karena semua ini adalah energi kan. Ya kan? Berarti kan dari semua yang kita lihat ini, mau manusia, mau ini semua, maka materi itu adalah energi yang memadatkan. Jadi to be simple, untuk mudahnya, bahwa ini semua adalah energi. Betul nggak, Mas Hendra? Oke, sekarang saya tanya, kalau ini semua energi, berarti kemanapun saya melihat energi itu nggak? Melihat cahaya itu nggak? Iya dong. Berarti kalau kita menyadari bahwa ini adalah realitas, kemana saja saya melihat wajah Allah. Wajah itu kan penampilan, ya kan? Tapi bukan Allah, karena ini partikel. Kalau ini disatuin semua, baru jadi Allah. Ini kan tetesan-tetesannya. Berarti semuanya dia nggak? Sekarang saya tanya, tidak ada yang serupa dengan dia, betul nggak? Kenapa, Mas? Karena semuanya dia. Gitu loh. Orang semuanya dia kok. Kita terselimuti oleh dia. Kita terselimuti oleh dia, gitu. Jadi pada dasarnya di Al-Baqarah 115, kenapa ada kata-kata timur dan barat milik dia, kemana saja kamu melihat penampilanku. Jadi kalau kamu mau ngelihat apapun, ya kamu cuma ngelihat aku gitu. Jadi ngelihat yang paling gampang tuh melihat Tuhan, betul katanya Kang Abu tuh. Iya. Kita akhirnya tidak hanya bilang Allahu Akbar, tapi kita tahu seberapa besar. That's it. Karena gini, Mas, Allahu Akbar itu bukan Allah besar sih. Dia selalu membesar gitu loh. Itu tuh continue gitu loh, Mas. Nggak ada batas lah gitu bahasanya gitu. Gitu intinya. Apa bedanya Allah, Rabb, dan Ilah menurut Kang Abu? Wah, itu panjang banget. Panjang. Gini ya, simpelnya aja. Oke, siap. Dalam perspektif, Allah itu adalah sang realitas. Sang realitas itu bisa menampil dalam bentuk yang namanya hukum. Menampil dalam bentuk hukum namanya Rob. Makanya kalau dalam perspektif bahasa Inggris, ada God, ada Lord. Oh my God, oh my Lord, ini dua hal beda nih. God itu Allah, Lord itu Rob. Jadi Allah punya perspektif, dia Rob. Rob itu artinya mendidik. Mendidik ini nanti dia berbentuk hukum. Maka salah satu Robnya Allah, hukum semesta. Ini adalah Robnya Allah. Gampangannya begitu. Makanya ada doa itu Allahumma, ada Robbana gitu loh, Mas. Nah, ketika dia Rob, itu dia lagi proses mendidik namanya. Makanya pendidikan itu disebut tarbiyah. Gitu. Contoh. Ketika saya nanam melon keluar melon, ini hukum nih. Ini Rob nih. Nggak mungkin nanam melon keluar durian. Gitu kira-kira. Nah, yang meliputi semua sang pemiliknya itu disebut Malik. Nggak bisa diganggu-gugat gitu. Nah, maka semua hanya tunduk kepada ilah ini gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi nanti mungkin ya kapan-kapan kita bahas detail gitu. Makanya kenapa di surat Anas nomor pertamanya Rob dulu. Baru Malik, baru ilah. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah, Mas. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya bukan Malik pangkatnya. Aku hebat loh. Tapi aku memperkenalkan diriku karena kewelas asihanku gitu. Jadi Maliknya belakangan, apalagi ilahnya gitu. Nah, jadi kenapa nomor satunya Bismillahirrahmanirrahim?
maka kata kuncinya adalah welas asih atau kasih sayang inilah yang menjadi namanya dia gitu. Nah, jadi sederhananya memang benar kita harus ngerti bahwa Allah ada partikel Rob, Malik dan Ilah, tapi seenggaknya ngerti bahwa ketika Allah sedang menjadi Rob ini adalah konteks di mana mendidik, konteks di mana dia sedang menjadikan hukum dalam kesemestaan ini gitu. Singkatnya gitu dulu. Oke. Kapan-kapan kita bahas Siap, detail ya. siap. Kapan-kapan. Oke, beberapa pertanyaan terakhir, 1-2 pertanyaan terakhir. Kang Abu ini kan tak lihat-lihat gitu ya, terus masif banget gitu ya, melakukan kajian-kajian gitu, mulai dari pagi sampai malam begitu. Sebenarnya kenapa sih kok nggak ada rasa capek kayak gitu? Itu tuh sebabnya apa? Itu satu. Yang kedua gitu ya, bisa nggak di-share ke kita gitu ya, ketika kemudian mengalami beberapa hal yang kemudian di luar nalar ya, keajaiban-keajaiban dalam hidup yang itu kemudian menambah keyakinan Kang Abu gitu. Oh berarti jalanku udah sesuai dengan Tuhan. Itu tuh gimana Kang? Bisa nggak Kang? Saya tuh sekarang makin yakin jalannya sesuai karena ketemu Mas Hendra. Gitu. Ketemu ngaji Rasul gitu, Mas. Karena kalau udah masuk sini kayaknya aman gitu. Oke. Jadi mungkin yang pertama tuh ya satu ya, bahwa yang saya bisa sharing adalah kalau kita benar-benar melakukan apa yang kita cintai, Mas, kita akan benar-benar menyatu dengan ruang dan waktu gitu. Dan menyatu dengan ruang dan waktu itu udah nggak ada akunya. Si abunya udah nggak ada gitu, Mas. Oke. Ya, dalam artian ya itu akan menjadi power, itu akan gini. Ketika kita benar-benar bersatu gitu ya dengan passion kita, wah Mas, saya tuh bukan nggak capek sih ya, tetapi selalu ada power. Iya. Dan power itu yang ngebuat karena ya mungkin kalau pakai bahasa Mas, saya melakukan itu dengan cinta tadi gitu. Aku merasakan apa yang dirasakan. Gitu Mas. Maksudnya Iya. aku nggak ada ekspektasi, aku nggak ada pengen nyari pengikut gitu ya. Aku nggak ada sesuatu hal yang pokoknya harus meyakinkan apa, nggak ada patokan apa, nggak gimana-gimana. Tapi balik lagi gitu Mas, yang menggerakkan itu kekuatan cinta tadi gitu. Jadi begitu mau sharing, mau gimana, aku nggak peduli yang datang 2 orang, 3 orang, selama itu enak gitu ya, selama itu terkoneksi. Nah itulah yang saya sering ngobrol sama Mas Hendra gitu, bahwa jalan Dharma yang membuat kekuatannya jadi, ya itu Mas mungkin salah satunya, iya ya, Mas Hendra tadi nanya, benar juga ya. Nah itu mungkin yang di luar nalar kali ya. Iya ya. Saya tuh dari, ya balik lagi Mas Hendra sehari bisa 3 atau 4 dan itu dan lain-lain. Cuman maksudnya poinnya adalah yang pengen saya tekankan di sini sebetulnya bukan di luar nalarnya tadi gitu ya, atau hal-hal yang ajaib-ajaib gitu. Tapi intinya gini, ketika kita benar-benar menyatu dengan ruang dan waktu atas dasar kecintaan kita, dan yang paling penting adalah saya melakukan ini bukan karena terpaksa. Dan saya sangat mencintai apa yang saya lakukan. Dan benar-benar ini adalah murni semurni-murninya atas dasar dorongan energi yang tulus gitu loh Mas. Kalau mau pakai bahasa tulus gitu. Nah jadi itu yang menjadi sebuah power sih saya rasa gitu. Gitu Mas. Oke, Kang Abu. Terima kasih banyak. Jadi kalau ngomongin ikhlas tuh gimana? Ya salah satunya yang bisa kita ceritain bahwa kekuatan ikhlas itu adalah kekuatan yang selalu menghidupkan gitu Mas. Selalu memberikan energi gitu. Oh itu menarik. Sip. Terima kasih sudah membuat saya kiamat berkali-kali hari ini ya. Tapi ini baru kiamat kecil. Iya, kiamat kecil. Oke. Thank you banget ya Kang Abu ya. Sehat selalu Kang. Atur nuhun teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Tetap sehat dan tetap bahagia. Amin. Terima kasih. Thank you. Aduh. Oke guys, terima kasih. Oke, terima kasih nih dari tim Ngaji Roso. Thank you semuanya. Terima kasih. Oke guys. Makasih ya teman-teman ya semua ya. Terima kasih. Nantikan tayangannya di Ngaji Roso. Mantap. Penontonku membludak malam ini. Lebih ya. Thank you ya. Dadah.
Oh iya dong, jangan lupa sebats gitu. Langsung nih habis ini langsung sebats. Ini mantap mic-nya nih. Matur suwun. Teman-teman thank you ya. Terima kasih sampai ketemu lagi ya. Videonya bisa di-save nanti kan ada di Ngaji Roso. Jangan lupa follow Ngaji Roso. Makan di mana, Mbak? Aku mau survei lokasi ini di Safa di sini. Thank you ya, makasih. Mau survei lokasi dulu, Mbak. Mbak ini di mana? Mbak Irma di mana?